ucapkan selamat malam, salam bahagia dari saya buat teman-teman semua. Beruntung pada malam hari ini kita seperti biasa mengikuti satu acara yang luar biasa, yaitu acara Zoom yang acara ini memang dipersiapkan buat teman-teman yang belum pernah tahu Supahabu, belum pernah tahu kantornya di mana Supahabu, dan Bapak Ibu bagi yang baru pertama kali hadir saya ucapkan selamat datang. Mudah-mudahan apa yang nanti akan disampaikan oleh keynote speaker bisa dicerna dengan baik dan bisa menjadi satu bahan pertimbangan bahwa ada satu peluang bisnis yang kita bisa raih atau yang kita bisa jadikan partner bisnis untuk di masa yang akan datang. Dan yang luar biasa pada malam hari ini langsung akan disampaikan oleh seorang founder, ya, oleh seorang founder yang luar biasa. Ya, jadi pertanyaan adalah begini Bapak Ibu, kenapa sekelas beliau mau memegang satu bisnis ini dan apa saja sih sebetulnya yang akan diterima apabila kita menjadi seorang pebisnis Supahabu dan apa aja yang kita berhak dapatkan dari bisnis ini? Langsung saja kita akan panggil seorang yang luar biasa. Beliau adalah seseorang yang mempunyai visi yang luar biasa, punya pengalaman panjang, dan yang paling penting bagi saya adalah beliau adalah orang yang baik. Siapa beliau? Saya Bapak Ibu minta plus yang luar biasa buat Pak Eko Wibowo. Silahkan Pak Eko. Oke, terima kasih Pak Suratno. Selamat malam buat kita semua, buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Salam kenal dari saya Eko Wibowo dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Malam hari ini saya tidak mau menggurui Bapak Ibu. Tentunya kita malam ini yang datang kepingin tahu ada apa sih Zoom ini ya. Bapak Ibu, saya izin share ya satu peluang usaha berbasis produk yang hebat ya. Tidak sekedar ngomong produk yang hebat. Nah, kadang-kadang biasanya kan ada hiperbola tuh. Oh, produknya hebat, luar biasa, dahsyat, top markotop. Ya, kecap selalu nomor satu. Tetapi memang kita harus lebih kritis lagi. Karena apa? Karena produk suplemen, produk kesehatan yang kita asup dalam tubuh kita harus benar-benar yakin itu bahannya terbuat dari apa, bebas bahan kimia yang berbahaya tentunya, dan juga ya pembuatnya siapa. Ya kan, kalau kita tahu ada koki yang terkenal ya, dan kemudian dia punya nama besar, tentunya masakan yang dia sajikan kepada kita tidak boleh mengundang suatu pendapat atau ya prasangka bahwa ini bahan bakunya jelek, ini rasanya nggak enak, nggak bisa. Karena apa? Sudah punya nama besar. Nah, Bapak Ibu, tentunya kalau seperti itu kita harus tahu nama besar apa yang dimiliki oleh yang namanya Supahabu dan pabriknya. Oh, Supahabu punya pabrik. Yes, inilah yang akan kita sama-sama dengarkan. Saya akan membawakan yaitu Bos Business Opportunity Supahabu. Supahabu ini adalah jalur distribusi ya yang dibuat oleh sebuah pabrik farmasi herbal namanya Nucleus Pharma. Nucleus Pharma ini sudah punya kantor di Jepang dan juga di Amerika. Kenapa begitu? Karena produk-produknya memang orientasinya nanti tidak hanya di Indonesia tetapi untuk luar negeri juga. Ya, makanya kita memiliki standar-standar yang tidak hanya memenuhi standar Indonesia tetapi juga standar internasional. Ya, dan kita merupakan sebuah pabrik yang leading local biotech company. Ya, kita memiliki bioteknologi canggih yang jarang dimiliki oleh pabrik farmasi herbal di Indonesia. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa tidak hanya memiliki standar BPOM untuk produknya, tetapi juga memiliki standar FDA Register Facility ini dari Amerika Serikat. Dan kalau kita mempunyai Food Drugs Administration ya dari Amerika Serikat, nggak gampang ya untuk mendapatkan FDA ini. Bapak Ibu, kalau seandainya ada produk-produk yang ditawarkan kepada Bapak Ibu, boleh tanya, pabrikmu enggak gitu ya kan. Kalau sekelas home industry sudah pasti nggak pernah ada bisa dapat FDA ya. Pabrik maklunan pun belum tentu bisa dapat FDA, tetapi Supahabu dengan pabriknya sudah memiliki FDA. Selain kita punya FDA, kita juga punya yang namanya rekor muri ya. Kita dapat rekor muri karena menjadi pabrik farmasi herbal yang pertama di Indonesia yang mendapatkan
FDA Register Facility. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu, kita selain memiliki rekor muri, kita juga memiliki banyak prestasi. Nah, prestasinya apa? Prestasinya adalah salah satunya adalah menjadi pabrik farmasi herbal pertama di dunia yang memproduksi oral albumin dalam bentuk liquid saset, ya, dalam bentuk saset liquid. Jadi Bapak Ibu, ini kita sudah akan muncul nanti September, ya. Gunanya apa itu albumin liquid saset? Gunanya adalah sebagai pengganti, ya, untuk supaya kalau kita seandainya nggak bisa diinfus albumin, kita bisa pakai oral albumin. Dan itu prestasi yang kita miliki pertama di dunia. Terus kemudian kita memiliki juga prestasi yang namanya yang memproduksi ekstrak tripang emas, ya, dalam hal kondroitin dan glukosamin. Dan ini bagus untuk masalah persendian. Dan juga menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang memproduksi suplemen halal, ya, untuk jemaah haji dan umroh. Nah, itu adalah prestasi-prestasi yang dimiliki oleh Nukleus Pharma. Dan juga memiliki ratusan sertifikat dan paten, ya. Dan ini kita punya memang untuk apa? Setiap produk-produk kita ini dari hasil riset, Bapak Ibu. Dari hasil riset, dan kemudian kita memiliki sertifikat paten untuk melindungi hasil riset yang kemudian tidak boleh dan tidak bisa ditiru. Kenapa seperti itu? Karena untuk supaya kita memiliki yang namanya keamanan, ya, untuk supaya produk-produk kita kalau kita pasarkan di Supahabu maupun Nukleus Pharma itu memang memiliki buat para pemasarnya tenang. Karena apa? Biasanya kalau produk bagus terus kemudian kompetitor itu maunya niru. Nah, kalau kompetitor maunya niru, ya kita yang repot, ya kan. Nanti akhirnya konsumen akan banyak pertanyaan. Nah, bayangkan kalau kita sudah brandingnya bagus dan kemudian ternyata produknya kita nggak bisa ditiru. Nah, itu bagus banget, ya. Oke, ini kayaknya sudah masuk lagi. Saya sampai di mana tadi? Oke. Yes. Nah, ini foto yang tadi rekor murinya, ya Bapak Ibu. Dan ini adalah board of management-nya. Ada Pak Hendy Pomala, ada Pak Ciptoko Kadir, dan juga ada Pak Edward, ya. Jadi board of management Nukleus Pharma ini orang-orang profesional, ya. Memang kompeten di bidangnya. Dan ini adalah prestasi-prestasi yang tadi saya sebutkan dan menjadi the best innovator in biotech nutraceutical technology. Ini keren, ya. Apakah produknya yang bagus sudah halal? Tentunya kita sudah punya sertifikat halalnya. Dan produk-produk kita ini memang dihasilkan oleh para tim ilmuwan sendiri dan juga bekerja sama dengan tim ilmuwannya negara, ya. Dan jadi ini yang membanggakan. Dan ini yang membuat saya, wow, ini luar biasa. Produk-produk kita bukan sekedar produk yang bagus, tetapi memang produk yang bisa dipertanggungjawabkan, bahkan penemunya pun ini kita tahu bahwa nggak main-main. Ini bukan sekedar sarjana S1, S2, S3, atau produk spesialis. Enggak, ya, ini jauh lebih kompeten, ya. Beliau adalah Profesor Dr. Apoteker Syamsuddin M. Biomed. Sekarang beliau adalah Dekan Fakultas Farmasi di Universitas Pancasila. Dan sementara ini beliau akan dari penelitian Universitas Pancasila, dari para tanda kutip, ya, itu profesor doktornya yang di sana. Nah, itu akan diadakan kerjasama dengan Nukleus Pharma untuk hilirisasi. Jadi nggak cuma penemuan dari universitas itu kemudian cuma dipublikasi, enggak. Benar-benar dibuatin produk dan kemudian itu akan dipasarkan melalui Nukleus Pharma dan juga tentunya melalui Supahabu. Ini keren, ya. Dan Bapak Ibu, dan nggak cukup dari situ ternyata. Perusahaan Nukleus Pharma ini mendapatkan pendanaan riset dari pemerintah. Nah, ini udah dipercaya, makanya harus bekerja sama dengan Badan Riset Negara. Yang tadi ada di foto di Muri, itu ada namanya Dr. Sofa, Dr. Risna, Dr. Teni. Kenapa kok mereka ikut foto loh? Produk-produknya kita ini memang dihasilkan dari mereka-mereka yang memang meriset. Jadi Bapak Ibu,
saya pikir, menurut pengalaman saya, jarang sekali, kalau toh ada Bapak Ibu boleh infokan ya, produk MLM Indonesia ya, yang memang produk-produknya dihasilkan dari tim riset dan orangnya ada Bapak Ibu. Orangnya ada jelas. Nah, ini yang tadi saya bilang, produk-produknya dapurnya jelas, kokinya jelas, nama besarnya ada. Masa mempertaruhkan nama besar Badan Riset Negara, BRIN? Nggak mungkin, ya kan? Masa mau mempertaruhkan jabatan dekan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila? Nggak mungkin. Jadi kalau saya ngomong ini bisa dipertanggungjawabkan, ya yang memang ini luar biasa buat saya. Ini saya tentang produk udah nggak ragu, ya. Dan kemudian Pak, kalau memang bagus, ya tolonglah dipasarkan lewat dokter. Kan ini produk suplemen kan harus produk-produk katanya bagus harus lewat yang paling bagus ya lewat orang praktisi kesehatan. Yang formal ya dokter. Betul sekali. Nah, Bapak Ibu, produk-produk kita ini ya bekerja sama dengan dokter-dokter spesialis, ada uji klinisnya, punya evidence base ya, dan kemudian ini membuat uji klinis terhadap pasien COVID-19 dan terbukti efektif dan bahkan diakui oleh dunia internasional dan masuk di jurnal Eropa ya dan juga jurnal Spanyol dan Tokyo Medical Journal. Nah, ini tidak hanya cukup dari situ, kita mendapatkan penghargaan rekor muri lagi menjadi produk herbal pertama di dunia yang melakukan uji klinis terhadap pasien COVID-19 dan terbukti efektif, dan ini dipublikasikan ke jurnal internasional, dan tidak hanya itu juga dipublikasikan di ya media-media nasional di Indonesia, di Investor, Detik dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu, pertanyaannya, loh, kalau kayak gitu dokternya mana Pak? Nah Bapak Ibu, gini, teman-teman saya ngomong gini, kalau itu produk bagus, nggak usah di MLM-in. Konvensional aja pasti laku. Betul sekali ya. Kadang-kadang produk di konvensional nggak laku di MLM-in. Biasanya begitu ya. Saya nggak sebutin namanya, tapi biasanya katanya begitu. Katanya ya, di negeri Wakanda begitu. Di konvensional kagak laku, dijual MLM. Laku. Lakunya bukan karena produknya tanda kutip, tetapi karena leader-leadernya, marketingnya, salesnya hebat-hebat. Ya, membuat produk itu wow, ya kan. Padahal mungkin seperti apa, tapi wow, banyak testimoni, kesaksian, ceritanya begitu. Nah, Bapak Ibu, tetapi kalau nggak ada leader-leadernya, produknya nggak laku lagi. Loh, itu wajar. Ya, itu wajar tuh karena apa? Ya nggak ada pemasarnya. Tetapi Bapak Ibu, seharusnya produk itu tetap dicari karena manfaatnya, betul dong? Nah, Bapak Ibu, ternyata sebenarnya tanpa Supahabu, ya, Nukleus Pharma ini sudah besar Bapak Ibu. Dan kemudian supaya Bapak Ibu tahu, tidak hanya pabriknya yang sekarang sudah over kapasitas, makanya harus bangun pabrik baru yang lokasinya itu lahannya itu bisa 10 kali lipat lebih gede daripada yang sekarang. Memang 10 kali lipat kali lahannya ya. Nah, tapi pabrik yang akan dibangun mungkin 5, 6, 7 kali lipat lebih gede. Nah, Bapak Ibu, produk-produknya Nukleus Pharma ini sebenarnya memang sudah dipasarkan oleh ya jaringan dokter di rumah sakit di Indonesia. Contohnya rumah sakit swasta di mana ada Mitra Keluarga, Awal Bros, dan lain sebagainya. Kalau rumah sakit negeri gimana? Itu ada Rumah Sakit Fatmawati, Dr. Sutomo, Rumah Sakit Umum Daerah, dan lain sebagainya. Dan memang produk-produk Nukleus Pharma ini sebagai produk farmasi herbal bisa sebagai artikel atau bisa diresepkan oleh dokter-dokter di Indonesia ya yang bekerja sama dengan Nukleus Pharma. Jadi Bapak Ibu, itu menjawab bahwa sebenarnya tanpa MLM produknya sudah laku, tetapi ya para founder dari Nukleus Pharma ini memiliki hati yang luar biasa ya kan. Ini produk bagus dihasilkan dari tim ilmuwan anak bangsa ya dari Badan Riset Negara. Sayang kalau cuma produk yang bagus, berkhasiat dan unik ini dapat kalau kita mesti ke dokter dulu, ke rumah sakit, ke klinik. Nah, gimana caranya supaya produk ini tidak hanya dipasarkan lewat para dokter, tetapi juga para mitra afiliasi kita untuk apa? Untuk memasarkan produk ini supaya masyarakat Indonesia yang membutuhkan lebih cepat bisa dapat. Nah, ini makanya dibuatlah jalur distribusi sendiri, namanya Supahabu. Nah, Bapak Ibu, ini memberikan manfaat tidak hanya untuk ya para mitra usahanya dalam hal
peningkatan ekonomi kerakyatan bahkan, tetapi juga mendapatkan yang namanya sesuatu yang lebih apa ya, berharga. Karena apa? Membantu memberikan manfaat kesehatan untuk masyarakat Indonesia dengan harga yang terjangkau. Nah, harga terjangkaunya gimana? Nanti akan saya jelaskan ya. Oke, ini adalah gambar foto mesin dari teknologi ekstraksi yang dimiliki oleh Nukleus Pharma dan hanya dimiliki oleh 3. Mesin ini hanya dimiliki di Indonesia. Itu cuma 3. Salah satunya Nukleus Pharma. Ya, yang satu lagi adalah LIPI Kimia Puspitek yang ada di Serpong atau BRIN, ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tetapi kalau Badan Riset Negara hanya untuk meriset, tetapi tidak untuk diproduksi secara massal. Nah, karena kita sudah bekerja sama dengan Badan Riset Negara, makanya kita juga punya mesin ini dan kemudian memasarkan secara besar-besaran. Nah, Bapak Ibu, ini yang membuat kita unggul dibandingkan dengan ya produk-produk yang lain. Karena apa? Mesin ekstraksi kita ini jelas, ya Bapak Ibu ya. Dan benar nggak itu adanya? Nah, ini saya berfoto dengan mesin supercritical CO2 ini. Kita nggak pakai yang namanya pemanasan high temperature, kita pakai low temperature bisa sampai 44 minus derajat ya. Dan juga ini menggunakan teknologi yang dari Jepang, mesinnya sih dari Jerman ya. Dan teknologinya Jerman. Dan ini pakai tekanan yang rendah. Nah, ini secara teknis ya. Jadi Bapak Ibu, semuanya itu memang bagus dan memang ada ya, bukan sekedar asal comot fotonya, enggak, semuanya memang ada. Pertanyaannya begini, Pak, kalau pabriknya bagus, harusnya kalau saya ketik di Google atau di YouTube, harusnya ada dong. Betul sekali. Silakan sekarang ketik di Google, ya kan? Kemudian cari Nukleus Pharma, semuanya jelas Bapak Ibu. Di situ akan Bapak Ibu akan melihat banyak liputan media ya kan, baik itu ada di televisi kayak contoh televisi Kompas, MNC dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ini yang bagus. Kenapa? Kalau produk bagus, pabrik bagus, dia harus memang berani terekspos. Nah, kalau berani terekspos dan produknya pasti nggak main-main. Bayangkan kalau udah punya nama besar, masa mau ngeluarin hal-hal yang kaleng-kaleng. Pasti nama besar yang dibangun susah payah, butuh waktu, tenaga, dana, dan itu akan hancur kalau produknya nggak benar. Nah, nggak tahu kalau tempat lain, saya nggak tahu. Makanya Bapak Ibu, ini adalah kritis yang bagus. Pokoknya gini, sikap kritikal yang bagus adalah seperti kalau memang produkmu dari siapa, siapa penciptanya, siapa penemunya. Nah, itu satu. Yang kedua, pabriknya di mana? Kalau kelas pabriknya yang ya ini saya pikir gini loh, ada 3 kelas pabrik ya. Yang paling gampang bikinnya itu yang kelas home industry, CV itu ya kan, ya kan. Dan kemudian ada juga kelas industri bawah yang atau kelas home industry yang PT, ya. Tetapi di atasnya itu dengan modal lebih besar, ya kan. Dan kemudian mereka standarnya juga lebih tinggi, ada pabrik-pabrik maklunan. Pabriknya gede-gede tuh, ya kan? Tetapi belum tentu punya ilmuwan-ilmuwan, belum tentu punya riset-riset, belum tentu bekerja sama dengan badan riset negara, belum tentu, ya kan? Kalau toh ada, ya itu bagus. Tetapi yang setahu saya, pabrik maklunan besar di Indonesia yang, ya, tanda kutip, yang memang katakanlah ada 5 besar di Indonesia, saya kenal semuanya pemilik-pemiliknya. Nggak ada satupun yang bekerja sama dengan badan riset negara. Kenapa? Lah nggak punya tim ilmuwan. Nah, Bapak Ibu, dan yang paling tinggi buat saya, ya, yang paling susah juga izinnya, kelas pabrik farmasi. Itu lebih sulit izinnya. Karena apa? Mereka ini memang bisa untuk melakukan riset. Dan risetnya berarti harus punya ilmuwan. Nggak semuanya juga punya ilmuwan. Nah, kita punya ilmuwannya dan bekerja sama dengan Badan Riset Negara. Nah, ini standarnya sudah jauh lebih tinggi, Bapak Ibu. Dan beruntung buat saya pribadi, ternyata produk-produk ini dari dapur yang sama, itu dipasarkan lewat multi-level marketing. Ini keren, ya. Dan Bapak Ibu, kalau memang sudah memang bagus, ya ketik aja. Kalau ditanyain, mana? Pabrikmu mana? Udah, mesti kalau di internet, pasti ketahuan. Kita akan lihat Nukleus Pharma mengadakan simposium, ya kan, dengan dokter-dokter spesialis dan segala macamnya. Itu jelas, gamblang, dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi Bapak Ibu, itu yang membuat kita tahu bahwa memang
Nucleus Pharma sebagai pabrik Supahabu itu memang bukan kaleng-kaleng. Nah, kenapa saya pilih Supahabu? Udah jelas. Kita punya pabrik sendiri, kita punya bioteknologi sendiri, ya kan? Produknya kita dihasilkan dari tim ilmuwan, baik itu tim ilmuwan intern maupun eksternal, ya, baik itu dari akademisi dan juga dari badan riset negara. Pasti dihasilkan produk yang berkelas, berhasiat dan unik. Kenapa unik? Nah, iya nggak bisa ditiru. Ya, benar-benar ini nggak boleh ditiru. Karena apa? Kita punya patennya, di setiap produk kita punya patennya. Nah, kantornya di mana? Kantornya kita punya sendiri di Permata Hijau, ya, di Belesa Shopping Arcade, ya, di Jakarta Selatan. Nah, marketing plan-nya gimana? Nah, ini yang keren nih. Buat saya begini. Kalau zaman dulu, ya, ada sistem matahari. Sistem matahari itu maksudnya gini loh. Kita bisa melebar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, terserah, ya. Kenapa sistem matahari? Karena memang mereka percaya diri bahwa karena produknya bagus, company-nya besar, makanya mereka sistemnya mungkin tidak terlalu mudah. Nah, tetapi Bapak Ibu, kalau saya ditawarkan sampai kapanpun, kalau ada sistem matahari, saya nggak bakal ikut. Kenapa? Loh, sudah ada yang gampang kok. Yang namanya sistem binary. Bina kanan, bina kiri. Gampang mana? Cari 10 orang atau cari 2 orang? Ya gampang cari 2 orang. Ya kan? Cari 2 orang aja. Itu aja juga tidak gampang. Apalagi yang cari lebih dari 2 orang. Bayangkan, cari 2 orang aja nggak gampang. Terus seandainya cari yang lebih dari 2 orang itu ternyata mereka bisa berhasil. Harusnya cari 2 orang itu kita kemungkinan berhasil lebih besar. Nah, itu makanya saya sebutnya marketing plan-nya ini menghasilkan lebih cepat dan mudah dicapai. Nggak ada jebakan Batman-nya, ya kan? Oke, lanjut. Kita legalitasnya sudah menjadi anggota asosiasi dan juga punya SIUP L tentunya, ya. Tenang aja, kita tenang, aman, nyaman membangun bisnis kemitraan bersama Supahabu. Visi misinya Bapak Ibu nanti bisa baca di slide presentasi ini, dibagikan gratis, ya, dan Bapak Ibu bisa minta kepada para pengundang Bapak Ibu semuanya. Ini yang keren, ya. Singkat ceritanya gini Bapak Ibu, saya dulu ketemu dengan orang yang the have lah, ya, orang yang punya dunia banyak, modal berapapun oke untuk bikin MLM, tetapi dia nggak mau namanya ada di akte di MLM. Karena apa? Nanti tunggu dulu, kalau udah berhasil baru dia muncul, karena dia belum tentu yakin kalau itu akan booming, akan jalan, gitu ya. Makanya dia nggak taruh namanya, isu aja dilempar bahwa gini, oh ini punyanya si A, ini punyanya si B, oh ini punyanya grup gede, gini. Padahal di aktenya nggak ada, sama sekali nggak ada. Kenapa? Ya mungkin dia cuma kasih dana, tetapi dia mau cari aman. Nah, ini beda dengan Nucleus Pharma, ya. Padahal mereka sudah jalan gede, ya kan. Tetapi mereka karena niat baiknya untuk memberikan manfaat, nggak memanfaatkan. Pak Edward dan Pak Henry ada lagi di akte di Board of Management di Supahabu. Mereka yakin ini akan besar, dibuat besar Supahabu. Makanya Bapak Ibu, ibaratnya orang tuanya Nucleus Pharma, anaknya yang masih imut-imut, umurnya beberapa bulan, itu namanya Supahabu. Nah, Supahabu ini akan dibuat besar, saya yakin, dan saya mau besar bersama Supahabu. Karena kita sudah punya yang namanya syarat-syarat untuk menjadi besar dan pasti bisa go internasional. Bayangkan kalau kita dari Indonesia untuk dunia, wow, itu bukan isapan jempol. Ini benar-benar akan terjadi. Bapak Ibu, nggak ada masalah. Mungkin teman-teman yang lain, oh kita akan Bapak Ibu lihat aja, ya. Kita diajarin bicara tentang realita. Apakah itu bisa memang go internasional? Kenapa? Loh, produk-produknya seperti apa, manajemennya seperti apa. Nah, kalau ternyata cuma sekedar slogan, ya Bapak Ibu bisa pikir, oke. Dan kalau untuk yang urus sehari-hari di manajemen di Supahabu adalah CEO-nya, yaitu Pak Samuel Wirjawan. Oke, ini produk-produknya bicara tentang riset masa depan dan lain sebagainya. Kenapa kok melalui riset segala macam? Produk yang bagus memang nggak takut tentang riset. Nah, kita memang unik di antara produk-produk MLM di Indonesia. Karena apa? Karena kita ini memang berdasarkan riset, ya. Nggak main-main untuk ngeluarin produk, bukan asal campur,
aduk, pokoknya jadi rasanya apa? Mau rasa stroberi, mau rasa blackberry, atau mau rasa es krim vanila, coklat, Belgian coklat, enggak kayak gitu. Kita lebih ke fungsionalnya, bukan rasanya, ya. Dan Bapak Ibu, meskipun nanti ada yang liquid ya, yang cair untuk albumin. Albumin itu kan amis ya, tetapi bisa dipisahkan. Rasanya nggak amis. Keren ya, itu pakai teknologinya kita punya. Oke, bagusan mana herbal Indonesia dengan herbal luar negeri? Nah, pertanyaannya seperti itu, saya pikir gini, dulu saya ini udah di brainwash oleh multi level luar negeri, udah paling bagus itu herbal luar negeri. Bahkan sama produk-produk konvensional, udah yang paling bagus produk herbal luar negeri. Ternyata menurut ilmu pengetahuan, itu tidak betul juga. Karena apa? Ternyata begini, untuk menurut ilmu genetik dan epigenetik, herbal yang terbaik untuk kita orang Indonesia itu memang yang harusnya berasal dari kita lahir. Kenapa? Secara genetik kita bisa menerima kandungan aktif yang ada atau bahan aktif yang ada di herbal tersebut. Kenapa? Loh, nenek moyang kita udah biasa makan, udah biasa minum. Nah, itu akan menurun ke kita. Nah, itu logiknya seperti itu. Jadi, kalau herbal dari Jepang cocoknya untuk orang Jepang. Lebih jauh lebih cocoknya. Orang Indonesia herbal dari Indonesia. Untuk orang Amerika ya herbalnya dari Amerika. Loh, berarti produknya kita nggak bisa buat orang Amerika. Bisa, tetapi secara terserap maksimalnya itu juga butuh waktu. Mungkin nggak 100%, mungkin 80%, 90%. Begitu juga dari produk luar negeri ke kita. Nah, Bapak Ibu, sekarang kata kuncinya adalah teknologi. Mungkin kita dulu ekstraksi jenis tanaman obat atau bahan alam, kita pakai cara tradisional, direbus, dijemur, dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, kita sekarang sudah punya teknologi canggihnya. Ngambilnya itu bahan aktifnya ya. Nggak ampas-ampasnya dijadiin serbuk, terus kemudian kita minum semua. Nah, yang diambil itu bahan aktifnya aja, ekstraksinya, dan itu kita akhirnya menemukan cara ya dan menguasai teknologinya. Jadi Bapak Ibu, mana ada orang bisa menguasai teknologi kalau itu adalah home industry? Sulit, ya kan? Teknologinya masih tradisional dan itu bicara tentang apa? Ya, kalau memang seperti itu ya daftarin aja FDA, ya kan? Dan kasih tahu aja ilmuwannya mana. Terus dia pakai mesinnya gimana? Nah, kalau kita sudah ada ilmunya ada, mesinnya ada, FDA-nya ada, itu udah jelas ya, tidak terbantahkan, no debat ya. Oke, dan Bapak Ibu, ini saya kasih tahu produk-produknya. Produk-produknya pertama adalah Supahabu Alpha. Nah, Supahabu Alpha ini ada daun kelor. Pak, daun kelor biasa. Iya, tetapi buat orang luar negeri, ini luar biasa. Daun kelor untuk orang Indonesia udah biasa. Manfaatnya banyak, yes. Bahkan orang luar negeri ngomongnya, ini adalah magic tree ya karena manfaatnya luar biasa banyak. Nah, mereka sebutnya ekstrak Moringa oleifera folium. Ini di Amazon ini penjualan tertinggi dan paling tinggi ya. Paling banyak maksudnya itu adalah dari daun kelor dari Indonesia. Yang terbaik, bayangin, yang jual orang luar negeri. Nah, Bapak Ibu, ini di komposisi di alfa ini ada. Pak, bedanya kalau gitu saya rebus daun kelor dan segala macam. Iya, tetapi kan secara miligram atau keperluan untuk tubuh kan kita juga nggak tahu, ya kan? Dan Bapak Ibu, kalau itu direbus, segala sesuatu yang direbus dipanasin sampai 40 sampai 45 derajat dalam waktu yang lama, itu bisa jadi merusak protein yang ada. Bisa jadi merusak bahan aktif yang ada. Nah, kita ekstraksinya bukan pakai direbus, dijemur, ya, tetapi pakai low temperature dengan teknologi. Kata kuncinya lagi menggunakan teknologi sehingga bahan aktifnya tetap stabil, ya. Kalau stabil emang kenapa? Loh, kalau tetap stabil itu yang membedakan bahwa waktu kita asup, kita makan itu reaksinya itu lebih cepat dibandingkan dengan herbal-herbal pada umumnya. Nah, itu yang kenapa kita sebutnya Supahabu ini artinya herbal super ya. Jadi itu arti bahasa Jepang. Iya, karena teknologi kita kan dari Jepang. Ilmuwan kita dari Jepang ada, dari Amerika ada, dari Jerman ada, dari Indonesia ada. Nah, makanya kita adopt ya teknologi dan knowledge dari luar negeri untuk kepentingan
uh, masyarakat Indonesia dalam hal membantu kesehatan. Ada juga ekstrak kurkuma santorisa rhizome. Buat ibu-ibu terkenalnya namanya temulawak ya. Para pelawak ketemu akhirnya memberikan manfaat untuk kesehatan, membuat hati lebih sehat, gembira. Enggak, itu bercanda, itu kalau para pelawak ketemu. Tetapi ini benar-benar temulawak ini punya zat aktif namanya kurkumin ya, atau kurkuma. Ini bagus banget untuk fungsi hati kita. Bener juga sih, untuk hati, untuk liver ya kan. Jadi Bapak Ibu, kalau gampang capek atau apa, minum alfa. Nggak gampang capek, bener deh, ya kan? Saya nggak minta sakit, tetapi Pak Suranto tahu, saya sampai hari ini nggak sakit-sakit, nggak minta sakit loh ya. Meskipun kurang tidur, banyak pikiran. Kenapa banyak pikiran? Loh, banyak dipikirin dong, supaya apa? Gimana caranya member-member Supahabu ya, atau siapa calon mitra Supahabu ini bisa sehat kantongnya, bisa juga sehat tubuhnya, gitu kan? 2 ST, sehat tabungannya, sehat juga tubuhnya. Kira-kira begitu. Jadi Bapak Ibu, yang luar biasa lagi dan unik tidak ada di produk MLM apapun di dunia, bahkan itu namanya albumin Bapak Ibu. Albumin ini terkenal dan pasti dokter tahu, dan di rumah sakit kalau nggak ada yang namanya albumin, itu bukan rumah sakit. Karena apa? Lah, berarti mereka nggak siap kalau ada pasien mau operasi. Kenapa? Orang operasi itu salah satu yang dicek adalah kadar albumin. Kalau kadar albuminnya rendah, nggak bisa dioperasi. Diinfus albumin dulu, dan harganya satu kantong albumin, satu infus yang kurang lebih 100 cc kalau nggak salah ya. Itu bisa sampai 2 juta ke atas. Dan itu biasanya nggak cuma satu kantong, bisa 3 kantong. Loh, kenapa? Nggak usah albumin deh. Nggak bisa. Itu bahaya, nanti bisa komplikasi. Betapa pentingnya. Nah, Bapak Ibu, itu kan yang dimasukin di infus dalam darah. Dan itu juga dari bahan alam atau tidak, yang saya dengar itu adalah sintesis juga. Ya, campuran juga. Nah, kalau kita albuminnya benar-benar dari bahan alam, yaitu apa? Dari ikan gabus jenis Canas striata. Dan Bapak Ibu, albumin ini begitu pentingnya ya, sehingga saya bilang begini, kalau kita ya kurang minum vitamin, kita nggak bakal bicara tentang, oh kamu kurang minum vitamin ya, wah itu mempengaruhi kelangsungan hidupmu. Enggak. Tetapi kalau albumin dalam tubuh kita kurang, itu akan mempengaruhi kelangsungan hidup kita. Karena apa? Karena ini fungsinya untuk regenerasi sel. Dari mana? Loh, regenerasi sel itu gini loh, kalau kita fungsi selnya ini kan bukan fungsi. Sel-sel kita ini kan setiap saat kan mengalami oksidasi dan kemudian juga mati. Nah, Bapak Ibu, dalam albumin itu mengandung 585 asam amino yang dibutuhkan untuk bahan baku regenerasi sel. Dan ini bagus banget ya. Jadi kalau mau sehat, kata kuncinya cuma 2 menurut saya. Pertama regenerasi ya, kemudian metabolisme. Nah, Bapak Ibu, untuk regenerasi perlu namanya bahan baku untuk regenerasi makanan sel. Dan tidak hanya itu, ternyata fungsi albumin sebagai antiinflamasi peradangan. Jadi yang sakit MAS, sakit GERD ya kan, ini bagus banget ya. Antioksidan untuk menekan radikal bebas. Alfa ini mendapatkan jurnal Eropa dan Jepang untuk COVID-19 juga. Ya, dan juga apalagi, dan juga untuk banyak hal ya, saya nggak bahas terlalu detail. Dan ini yang tadi saya bilang, kita sudah punya sertifikat patennya, tidak bisa ditiru ya. Ini penemuan dengan judulnya apa? Produk suplemen hidrolisat protein ikan gabus jenis Canas striata yang tinggi albumin, dan ini antioksidan efektif untuk pasien COVID-19. Kan keren banget ya. Dan ini memang membuktikan kita beda dengan produk-produk albumin yang lainnya, bahkan yang konvensional sekalipun. Nah, manfaatnya apa? Oke, saya cepetin aja deh. Manfaatnya untuk hipertensi bisa, untuk sakit MAH bisa, untuk COVID bisa, untuk diabetes bisa. Terus kemudian apa? Untuk daya tahan tubuh bisa, untuk memulihkan fungsi liver kita juga bisa. Dan kemudian apa? Banyak banget. Ya. Dan produk berikutnya adalah Supahabu Beta. Beta ini mengandung albumin dan juga teripak emas, atau kita sebutnya sebagai gamat ya, dan juga hoisom. Ini bahannya mahal nih, gamat ini ya. Dan fungsinya apa? Fungsinya banyak banget. Ya. Untuk apa aja? Nah, Bapak Ibu, beta ini yang dapetin masuk jurnal Spanyol ya, IMEDPAP jurnal Spanyol. Kita punya paten
yang sertifikat paten yang untuk 10 tahun dan untuk 20 tahun. Kok bisa begitu? Iya, yang 10 tahun ini bisa kita tingkatkan menjadi 20 tahun. Intinya begini loh Bapak Ibu. Kalau produk ini sudah terkenal, ya, terus kemudian kita dalam waktu setahun 2 tahun produknya terkenal, banyak yang cocok memang dan kemudian membantu, udah repeat ordernya tinggi. Nah, biasanya kompetitor akan cari, wah gimana caranya niru? Nggak bisa ditiru. Kalau enggak, udah siapin deh miliar-miliar. Kalau enggak ya udah pasti kalah. Karena kita udah punya sertifikat paten dari Kemenkumham. Jadi kita tinggal tenangnya aja. Nah, manfaatnya apa? Karena kita mengandung di beta ini mengandung glukosamin kondroitin, ini untuk masalah persendian ini bagus banget ya. Untuk persendian, untuk lutut, untuk pinggang dan lain-lain sebagainya. Untuk mempercepat penyembuhan luka. Ya, Bapak Ibu, ini bagus banget untuk mempercepat penyembuhan luka. Terus kolagen dari ekstrak tripang emas ini memang membuat kulit kita lebih kenyal dan halus. Tidak hanya itu, menguatkan tulang dan mempertahankan kadar kalsium dan mineral dalam tulang kita. Makanya itu fungsinya untuk menguatkan tulang, mencegah tumor dan kanker. Dan juga produk yang berikutnya ini menguatkan hal yang lain dari apa yang kita pikir tidak kelihatan tetapi penting sekali ya. Namanya Supahabu MX. Wah, ini kosong ya, habis soalnya ya. Ini juga ini dia. Ini namanya si merah Bapak Ibu. Si merah ini nggak main-main. Ini membuat pasangan kita tersipu-sipu merah ini. Kenapa? Karena aduh, kata Pak Surano begini, Pak, ini mantep banget Pak. Kenapa? Ya, tidak hanya saya di dipuji-puji, tetapi memang wibawa saya naik gitu. Maksudnya wibawa naik itu apa? Ya pasangan saya ngomong, wih, bawahnya naik. Nah, bercanda ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena memang ini fungsinya untuk meningkatkan stamina dan vitalitas, tapi dengan bahan alami, nggak ada bahan kimianya. Ya, Bapak Ibu, kalau di tempat lain, wah ini tidak ada bahan kimia, tidak ada bahan kimia. Bener enggak? Tanya aja pabriknya di mana. Nah, kalau udah tanya pabriknya di mana, udah repot. Terus kemudian apa? Balik lagi. Minta yang namanya cek labnya. Ya, terus kemudian minta apa lagi? Siapa yang ngebuat ini? Terus kemudian minta apa lagi? Ada patennya atau enggak? Nah, kalau sudah ngomong ada patennya, kayaknya nggak pernah ada. Belum ada di Indonesia produk vitalitas, mau itu kopi stamina, nggak akan ada sertifikat paten. Ini maksudnya apa? Ini benar-benar penemuan ya yang kemudian dipatenkan untuk apa? Untuk afrodisiak. Ini maksudnya meningkatkan gairah seksual, mengandung bahan-bahan seperti yang ada yang tadi saya sebutkan ya, belum saya sebutin. Ada purwoceng, pasak bumi, tribulus, jahe, dan kemudian biji pinang. Kita punya patennya. Dan ini memang membuat kita tenang, nyaman. Bapak Ibu, kalau seandainya ada produk-produk, bukan Bapak Ibu ya, Bapak-Bapak, kita tahu, ini ada produk untuk vitalitas. Berani nggak minum tiap hari? Malah bawah sadar kita ngomong nggak berani. Tapi kita tetap minum, karena kita butuh. Kalau nggak kayak gitu, wibawa kita turun, karena kalah melulu. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau ada produsennya jelas, ya, punya nama besar produsennya, ada penemu-penemunya, ilmuwannya ada, bahkan bekerja sama dengan badan riset negara, itu sudah dipatenkan. Maksudnya apa? Ini bisa dipertanggungjawabkan. Nah, baru kita yakin. Saya itu minum tiap hari, kecuali waktu istri saya sedang bulannya datang ya, saya nggak minum lah, ya kan? Kenapa? Loh, Pak, berarti gimana dong? Nggak bisa kerja? Enggak, ini kalau nggak ada yang colek, dia sopan. Tetapi kalau ada yang colek, wah, dia gaspol, kira-kira begitu ya. Jadi Bapak Ibu tenang aja, ini memang bagus banget. Ibu-ibu kalau bapaknya mungkin malu-malu, beliin ini aja, ya kan? Bagus kok ini ya. Tambah disayang lah, ya kan? Tambah sayang semuanya. Lanjut. Oke, waktunya karena sudah mepet. Company-nya udah bagus menurut saya. Produknya bagus. Terus kemudian bisnisnya gimana? Nah, saya pikir ini yang paling penting juga nih. Karena apa? Produk bagus, tetapi kalau nggak menghasilkan secara ekonomi buat kita, ya percuma. Nah, Bapak Ibu,
produk yang kita makan, kita minum ini di Supahabu membuat kita tambah sehat. Harganya pun terjangkau, ya. Alfa ini 385.000, Beta 385.000, isinya 30 kapsul. MX ini 385.000 juga. Terjangkau Bapak Ibu. Sampai teman saya ngomong gini, ya ampun Pak, udah ada uji klinisnya, udah ada tim risetnya, kok murah, harusnya dijual mahal. Enggak. Ini bukan bicara tentang orientasinya ke profit melulu, tetapi ini bicara tentang memberikan manfaat supaya orang bisa sehat. Kalau kita sehat, ya kita bisa kerja dan menghasilkan uang untuk keluarganya kita. Dan Bapak Ibu, kalau kita minum produk Supahabu, kita dapat sehatnya. Kalau kita jual produknya, kita balik modal, ya kan? Tetapi kalau kita jalankan bisnisnya, kita akan mendapatkan yang namanya bonus-bonus, bahkan kita punya passive income di kemudian hari, ya. Oke, kalau kita mau menjadi mitra Supahabu, seolah-olah ini kita punya franchise farmasi herbal. Dan memang benar, kita itu kayak franchise farmasi herbal, tapi secara individu. Nah, gimana secara untuk menjadi mitra dari Supahabu Nukleus Pharma? Gampang. Kita join, ya, bisa beli yang satu produk, ada yang 2 produk, ada yang 3 produk, ada yang 6 produk, ya. Dan kalau kita jalankan bisnisnya, ini adalah bonus-bonus yang akan kita terima. Pertama, kita ini kan sistemnya binari, bina kanan, bina kiri, ya. Kita cuma cari 2 tim kiri, tim kanan. Nah, boleh lebih nggak? Boleh, tapi ditaruh di bawahnya kiri kanannya kita, ya, seperti ini. Nah, kalau kita merekrut orang, mereferensikan orang, berapa yang kita dapat? 15% kita dapat saat mereka join di Supahabu berdasarkan bonus value-nya, ya. Untuk detail lebih lanjut kita akan adakan namanya bedah marketing plan. Nanti seminggu sekali kita akan adakan bedah marketing plan. Supaya apa? Supaya kita lebih paham khusus untuk bahas marketing plan-nya. Dari jam 8 sampai jam 9. Kemudian tetap dilanjutkan sesi konsultasi kesehatan bersama Dr. Oi Oscar. Oke. Tapi kalau yang namanya bonus referensi, bonus referral, bonus sponsor, itu kan bonus aktif. Nah, mau nggak kita punya bonus pasif? Mau dong. Bonus pasif itu gini loh. Kita duduk, ya kan, kita liburan, kita tidur, kita tetap dapat bonus. Nah, bisa banget, ya kan? Tetapi Bapak Ibu, ini memang kalau untuk dapetin bonus passive income, tetap awalnya tetap kerja. Nah, Pak, saya nggak percaya ada bonus passive income, tetap aja harus kerja. Oh, saya tetap percaya namanya passive income, karena tetap aja, ya, saya sudah menikmati passive income-nya. Masalah passive income-nya bisa naik atau turun, itu lain hal, ya. Masalahnya begini, kerja itu suatu kebiasaan. Saya percaya begini, orang malas tidak disukai Tuhan. Orang rajin disayang Tuhan. Kenapa? Rezeki itu dekat kepada orang rajin. Tetapi orang malas seringkali bisa menimbulkan masalah. Kenapa? Karena ya itu dia. Dia pikir hidup ini adil untuk dia, padahal hidup itu tidak adil. Ya, hanya orang rajin yang kemungkinan besar menjadi kaya. Meskipun rajin belum tentu jadi kaya, ya kan? Apalagi orang malas, kecuali ya tabungannya banyak dan main lotre, keberuntungannya menang terus, main judi menang terus. Tetapi itu kan di negeri Wakanda, mana ada main judi menang terus, kira-kira gitu. Jadi Bapak Ibu, bonus pasangan ini, inilah yang saya kejar. Kenapa? Karena inilah yang namanya passive income saya. Oke, kalau basic, bonus hariannya potensinya 1,2 juta per hari, ya, per bulannya 37 juta lebih, ya. Tetapi ini kalau untuk saya kurang, Bapak Ibu, ya, karena kebutuhan saya lumayan banyak. Saya nggak mau ambil basic. Nah, kemudian saya ambil bisnis. Kenapa? Saya lihat gini, maksudnya bukan saya ambil bisnis, saya lihat bisnis ini lumayan. Per harinya 4,5 juta, per bulannya hampir 140 juta. Tetapi buat saya, tanggung. Bisnis itu jangan nanggung-nanggung, ya. Apalagi kalau kita bisa dapetin yang paling gede, kenapa yang tengah, kenapa yang paling kecil? Nah, saya lihat di perusahaan Supahabu ini ada yang namanya paket eksekutif.
Nah, karena yang paling tinggi adalah eksekutif, saya ambil eksekutif. Karena apa? Potensinya paling tinggi 10,5 juta per hari atau 325 juta per bulan. Dan saya melihat Supahabu boleh satu KTP dapat 3 usaha, ya kan? Ya udah saya ambil 3 titik 1, 2, 3. Nah, kenapa? Supaya kalau saya jalankan bisnisnya, mau itu setahun 2 tahun dan kemudian jadi, nah satu H usaha 325 juta. 3 H usaha kaliin 3 aja hampir 1 miliar. Itu bonus pasifnya saya. Nah, dalam waktu berapa lama saya bisa dapetin bonus puluhan sampai ratusan juta dalam waktu saya punya target. Dalam waktu 1 tahun, saya harus punya bonus pasif income itu puluhan sampai ratusan juta. Caranya gimana? Ada caranya Bapak Ibu ya. Bersama teman-teman saya punya yang namanya pola 144. 144 ini nanti akan saya bagikan share-nya detailnya ya di hari Selasa jam 1 di kantor di Supahabu ya. Saya akan buka tuntas gimana caranya mendapatkan bonus dalam waktu relatif singkat ya. Tapi mesti kerja dong Pak. Lah iyalah. Emangnya kita simsalabim untuk piara tuyul. Orang piara tuyul tetap harus kerja kok. Bakar kemenyan, beli kembang, atau perjanjian. Nggak ada yang namanya dapat duit nggak kerja Bapak Ibu. Ya, dunia ini memang sudah hukumnya begitu. Memang masih kerja. Cuma kerja pinter atau kerja nggak pinter. Ya, kerja keras atau kerjanya keras tetapi nggak punya visi. Nah, itu akan saya bahas di ya hari Selasa jam 1 di kantor Supahabu. Oke, saya lanjutkan. Ya, jadi kita punya potensi kalau pairing atau passive income basic itu berapa, ya kan? Passive income-nya bisnis berapa, eksekutif berapa, ya. Nanti ini akan saya juga bahas di hari Selasa. Offline, ya. Nah, ini kita juga punya bonus passive income untuk ya dari crossland, dari yang namanya omsetnya perusahaan. Ini keren. Jadi gini Bapak Ibu, kita nggak usah iri dengan crossline kita yang memang lebih besar dari kita, contoh ya kan. Karena apa? Mereka ini memberikan kontribusi omset dan bonus buat kita. Tiap hari mereka bisa dapetin omset dan kita bisa dapetin kontribusinya. Jadi gini, bonus cash vaganza ini adalah bonus passive income dari omset perusahaan diberikan kepada kita. Syaratnya apa? Nggak perlu beli produk, nggak perlu tutup poin, nggak perlu yang namanya kejar peringkat. Ya, yang diperlukan adalah kaki kiri kanan kita ada omset tiap hari. Omsetnya berapa? Yang kalau kita mau dapetin 2%, omset yang paling kecil kiri kanannya kita, paling kecil 500.000 BV aja, atau cuma 2 produk aja, kita sudah dapetin 2% dikali omsetnya perusahaan diberikan kepada kita. Keren dong? Yes. Kalau meningkat, ternyata 7,5 juta BV atau 11,5 juta rupiah. Itu kita dapetin 1,5% plus 2%. Kenapa ditambah 2%? Karena omset 7,5 juta BV sudah melewati 500.000 BV. Dan begitu seterusnya sampai kita dapetin totalnya 5% diberikan kepada kita tiap hari. Keren ya. Dan selain itu, kita disiapkan namanya reward. Nah, reward ini sebenarnya dikejar boleh, nggak dikejar juga boleh. Karena apa? Ini tanpa batas waktu, tetap dapat Bapak Ibu. Ya, tanpa batas waktu. Dan ini nggak hilang ya. Saya udah dapetin laptopnya, saya udah dapetin motornya. Sebentar dikit lagi saya dapetin expander. Gratis ini Bapak Ibu. Ya. Dan kayaknya memang kok baru dapet, loh lumayan dong, ya kan? Gratisan. Nah ini kan bisnis belum 1 tahun. Lah gimana kalau bisnisnya udah 2 tahun, 3 tahun? Karena saya tahu teman saya ya 10 tahun di MLM tertentu, ya di MLM tertentu, dia itu udah dapetin sebulannya 1,5 M lah tiap bulan. Dulu dia istrinya itu SPG di suatu supermarket, itu satu. Akhirnya dia kesulitan hidup, dia harus membantu penghasilan suaminya. Ikutlah dia MLM. MLM masih ada sampai sekarang dan bonus omsetnya juga masih ratusan miliar konon ya. Terus kemudian suaminya, dua-duanya teman saya, suami istri ini. Suaminya adalah seorang kerja di broker saham, tetapi karena dia punya pemikiran tersendiri, akhirnya dia lepasin itu, dia full time di
di multi level tersebut. Dulu ngomong, aduh ini dia berdoa, dia rajin sekali naik turun bus dan segala macam ya kan. Dan ada sih mobil. Jadi waktu dulu istrinya tambahannya selain MLM, dia jualan online, dia ambil baju dari Mangga 2, dia jualin online, naik turun bus. Suaminya masih ada motor, mobil biasa, ya kan, karena tetap kerja kan nggak bisa. Nah, nggak bisa nganterin istrinya. Singkat cerita, tahun kedua, bonusnya mereka itu udah 50 jutaan. Ya. Tahun ketiga naik, tahun keempat, tahun kelima, sekarang 1,5 M. Bapak Ibu, mereka kerjanya anterin anak sekolah, bingung, beli rumah, rumah depannya dibeli, beli apartemen. Dulu gini, aduh gimana cari duit ya, gitu loh ya. Gimana cara cari duit? Nah sekarang gimana ngabisin duit juga bingung. Ini beneran ya. Ternyata MLM bisa menjadi penghasilan utama. Ya, tetapi Bapak Ibu, setiap orang punya motivasi, punya jalan hidup yang berbeda-beda. Ya, saya nggak sebutin namanya karena ini memang tanda kutip ini MLM lain. Dan itu sudah ulang tahun yang ke-10, ke-12 tahun kalau nggak salah. Jadi Bapak Ibu, ini keren ya. Kalau ngomong reward-rewardnya itu di luar reward mereka dapetin miliaran-miliaran ya. Jadi Bapak Ibu memang di MLM itu bisa menjanjikan sampai seperti itu. Terus pinter banget nggak dia? Enggak. Dan itu MLM pertama dan mungkin kata dia ya udah ini dia ikut MLM pertama langsung jadi. Nah, apakah semuanya di bawahnya leader-leader semua? Enggak juga. Mereka cari orang-orang baru. Jadi Bapak Ibu, saya tahu. Nanti kalau saya sebutin namanya apa, Bapak Ibu tahu. Itu nggak ada leader-leader yang di situ, nggak ada. Mereka cari orang baru. Mereka gunain Facebooknya, mereka gunain Instagramnya, mereka pertemanan, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka dapetin yang namanya the new leader. Mereka create new leader. Dan itu berhasil. Nah, Bapak Ibu, nggak ada yang instan di hidup ini. Yang ada adalah Indomie sama mie goreng instan. Coba minum makan aja itu. Mie goreng instan tiap hari makan terus gitu. Tanya dokter, nanti perutnya jadi bermasalah. Karena apa? Ya namanya instan-instan kan nggak sehat. Ya, oke, saya lanjutkan lagi. Dan kita punya peringkat-peringkatnya. Yes, kalau peringkat di Supabu ini gini. Sesuai dengan sesuai dengan reward yang didapat, demikianlah peringkatnya kita. Bapak Ibu, kita akan ada September ini produk-produk yang memang poinnya lebih gede, bonusnya lebih gede, ya kan? Dan ini menunjang untuk kita mempercepat percepatan untuk dapetin reward-reward. Ini Subabu luar biasa ya. Sedang didevelop oleh tim ilmuwan Prof. Syam dan Bu Gresti, ya produk-produk salah satunya kolagen dari tripang emas, ya bentuknya nanti ada serum, ada krim, ya kan, dan lain sebagainya. Sedang kita develop gitu ya. Tapi kayaknya tahun ini sudah bisa keluar. Tapi yang pertama September ini keluar yang Alpha Liquid, ya, yang kolagennya, yang albuminnya 22 kali lipat yang ada lebih gede dibandingin Alpha. Wah, luar biasa. Jadi kayak boosternya, itu kayak bomnya di situ. Oke. Sekarang saya ngomongin tentang reward-rewardnya dulu deh. Rankingnya ya. Kalau kita dapat laptop, peringkatnya adalah bronze. Kalau dapetin sepeda motor, peringkatnya silver. Paling tinggi itu Diamond Star Club. Nah, akan ada recognition-nya nggak? Ada. Bapak Ibu, tanggal 14 kita akan ada Recognition Day. Yang pertama ya, yang kita adakan di nanti tunggu flyernya ya. Dan Bapak Ibu, itu adalah sesuatu buat kita adalah penghargaan buat para mitra usaha, dan itu memang panggung kemenangan untuk kita semua ya. Bapak Ibu mesti hadir karena ada door prize dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Dan tanggal 14 ya, tanggal 14 catat tanggalnya. Tanggal 14 itu hari Minggu ya. Kurang lebih jam 2-an acaranya kalau nggak salah. Oke, sekarang saya akan bicara tentang bonus multiplikasi. Bonus multiplikasi begini loh. Ini adalah salah satu backbone-nya company kalau mau jangka panjang ya. Jadi produk yang bisa ada repeat order itu memang kalau produknya bagus, terjangkau. Dan kemudian kalau memang ada produk-produk yang segmentasinya melebar, maksudnya gini,
Kalau produknya itu aja untuk orang-orang umur segitu aja, sayang ya kan kalau nggak ada produk-produk yang untuk hal yang lain dan yang lain dan yang lain. Dan kita nggak usah khawatir, produk-produk kita ini akan memenuhi market-market yang contoh. Untuk beauty kita ada, nanti untuk anak-anak kita ada, untuk orang sakit kita ada, untuk lifestyle kita ada ya. Bapak Ibu, di sistem bonus multiplikasi ini, kalau kiri kanan kita minimum Anda belanja 2 produk aja atau 500.000 BV aja ya. Cuma 2 produk atau 770.000 aja belanjanya. Kalau ternyata ya kita pakai duplikasi 4 ya, polanya 144 contoh ya. Itu kita dalam waktu ya, bukan dalam waktu ini, dalam waktu sebulan memang. Kalau itu ternyata masing-masing dalam waktu 1 bulan belanja 2 produk jaringan kiri kanan kita, dan itu kita sampai dapatnya 10 generasi, setiap bulan kita bisa dapetin 20 miliar lebih. Wow, ini mah bombastis Pak. Oke deh, nggak usah bombastis deh, ya kan? Petasantis deh, ya kan? Kalau bom kan bombastis. Kalau ini petasantis, petasan darderdor. Oke, berapa? 10%-nya. Tetap 2 miliar per bulan. Pak, kalau kayak gitu jangan petasantis deh Pak. Ya kan, ini cuma ya yang kecil lagi deh Pak. Berapa? Jangan 10%, berapa persen? 1%. 1% tetap aja ratusan juta Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ini memang tergantung kekuatan produknya. Dan inilah kekuatan yang namanya bonus repeat ordernya di kita. Oke, selain kita dapetin 3% tadi, kita juga setiap pembelanjaan 2 produk tadi dapetin rewardnya. Jadi itu bonus bulanan ada di plan repeat ordernya, juga poin-poinnya juga dapat ya. Nah, satu usaha bisa dapetin ini berulang-ulang tiap tahun dapat ya, dapetin emas, dapetin jalan-jalan tur ASEAN, tur religi, maksudnya naik haji gratis ya kan, dapat 80 juta tuh ya kan, dapat Honda HR-V yang 350 juta dan BMW 1 miliar. Dan ini berlaku setiap tahun, satu ID bisa dapetin berkali-kali. Oke. Dan ada peringkat-peringkatnya juga. Saya akan cepetin aja ya. Peringkat paling tinggi adalah diamond level kalau kita dapetin semua rewardnya. Dan Bapak Ibu, ini yang namanya tidak ada di tempat lain Bapak Ibu. Namanya royalti Supahabu, seolah-olah kita ini memang punya golden share. Ya, sebesar 10% dari omset repeat order perusahaan BV-nya, itu kita dapetin tiap bulan. Ya, karena peringkat kita itu millionaire crown diamond. Kalau kita double diamond, ya, diamond di peringkat di plan A, plan B-nya diamond, kita milioner crown diamond, MCD. Nah, kalau ini terjadi, Bapak Ibu, di tempat lain kalau jaringannya kita gede, bonus gede biasa. Tapi kalau jaringannya rontok, ya kita nggak dapat bonus. Tetapi kalau di Supahabu, amit-amit ya, jaringannya kita rontok semua, padahal kita sudah mencapai posisi tertinggi, kita tetap akan ada jaminan income namanya bonus royalti sebesar 10% dari omset BV repeat order perusahaan. Kalau BV repeat order perusahaan itu adalah tiap bulannya 10 miliar, ya udah ya, dikali 10% dapat 1 miliar diberikan kepada para MCD. Kalau 1 orang ya dapat 1 miliar. Kalau 2 orang ya dibagi 2. Kalau makin banyak, kalau makin banyak logikanya omset royaltinya ya kan nggak cuma 10 miliar, bisa lebih Bapak Ibu ya. Dan ini adalah jaminan income kita yang kita bisa dapetin tiap bulan, berbulan-bulan, tiap tahun, bertahun-tahun, dan ini dapat diwariskan. Dan masih banyak promo-promo yang lain ya. Contoh, mudah banget ini, 75 poin kiri, 75 poin kanan, dapat ke Bali, ya kan? Dan kemudian kita bisa dapetin motor, ya, mobil, dari Daihatsu Ayla, Toyota Race, Fortuner, Mercedes-Benz. Nah, Bapak Ibu, ini memang semuanya disiapkan untuk supaya apa? Supaya kita dapat yang namanya reward gratis di Supahabu ya. Saya sudah beberapa dapetin reward gratisnya ya, tetapi masih belum dapetin Fortuner gratisnya nih. Tetapi ya sambil nunggu yang gratis ya, cepat atau lambat saya dapat, itu saya dari bonus saya sudah memang bisa membeli New Fortuner GR Sport. Ini adalah range yang paling tinggi ya di kelasnya Fortuner ya, dan ini bukan mobil bekas Bapak Ibu, ini mobil baru ya. Saya beli dari
hasil Supahabu, dan harga mobil ini cuma 2,3 juta. Loh, kok bisa begitu? Ya iyalah, kan mulai dari 2,3 juta, akhirnya berkembang, bonusnya bisa beli mobil ini. Dan nggak cuma saya, dari cuma modal yang 2,3 juta juga, Bapak Ilham dan Ibu Lili bisa dapat tambahan mobil baru, yaitu Toyota Race Turbo Two-Tone. Ini juga grade yang paling tinggi ya dari jenis Toyota Race-nya ya. Tidak hanya itu, dapat rezeki pula ya, minum Alfa dan MX ditunggu-tunggu. Anak yang kedua kok lama 4,5 tahun nggak dapet. Akhirnya ya kan, sebulan 2 bulan setelah minum produk Supahabu Alfa dan MX, dikaruniakan rezeki, yaitu anak yang kedua dan lahir sehat lagi ya. Nanti Ibu Lili akan cerita. Dan ada Bapak Turiman ya, beli new Toyota Rush. Ini juga GR Sport paling tinggi juga ya dari Supahabu ya, dan masih banyak yang lainnya. Ini promo-promo ya, ini murah banget nih, basic dahsyat. Hanya Rp600.000 dapat 2 produk. Bapak Ibu bisa tanya kepada para upline Bapak Ibu semuanya. Oke, dan Bapak Ibu, demikian presentasi dari saya. Kalau ada perkataan presentasi saya yang salah, saya mohon maaf. Dan saya kembalikan lagi untuk kita mengikuti sesi selanjutnya bersama Dr. Oscar. Silakan Pak Suratno. Oke, baik Bapak Ibu, boleh applause yang luar biasa untuk Pak Eko Wibowo. Luar biasa, thank you Pak Eko. Bapak Ibu, tadi nyimak nggak bahwa ternyata Pak Eko ini punya satu strategi bagaimana dalam waktu 3 bulan ya di flyer awal beliau akan membuka rahasia bagaimana dalam waktu 3 bulan bisa mempunyai income 100 juta. Dan ini penting buat teman-teman yang berada di sekitar Jabodetabek. Silahkan hadir, harinya hari Selasa dan flyernya sudah ada. Ini penting buat kita bagi teman-teman yang memang ingin meniti karir di Supahabu. Kita tahu Bapak Ibu bahwa untuk bisa dapat income 20 juta aja tidak mudah di konvensional atau di saat kita bekerja. Kenapa? Karena kita tahu bahwa seseorang yang punya gaji 30 juta itu levelnya bukan level supervisor. Dia levelnya adalah manager and up. Setidaknya kalau di bank itu adalah seorang EVP. Dan itu sekolahnya bukan tidak sekolah biasa. Dilihat kampusnya di mana, ya kan? Dilihat sekolahnya di mana. At least ya mungkin dia S2 atau di 5 besar mungkin di sekolah-sekolah yang memang kampusnya sudah terkenal. Tetapi Bapak Ibu di Supahabu ini berbeda. Ada satu cara bagaimana kita bisa mendapatkan income mungkin agak nggak make sense, maksudnya tidak make sense kalau di-compare dengan pekerjaan biasa. Tetapi yang sering disampaikan Pak Eko ini no debat. Kenapa? Karena Pak Eko sendiri sudah membuktikan dalam waktu 1 bulan bukan 100 juta, tetapi dalam waktu 1 bulan income-nya di atas 150 juta. Dan ini akan dibuka, akan dikupas tuntas nanti di hari Selasa. Jadi bagi teman-teman undang ya, saya agak concern di sini, undang untuk bisa hadir dan bisa foto bareng dengan Pak Eko, bisa dengarkan langsung tip-tipnya. Dan saya percaya kalau kita berkumpul dengan orang sukses, maka berikutnya kita lah yang akan sukses. Thank you Pak Eko, mudah-mudahan hari Selasa sangat ditunggu ilmunya karena teman-teman banyak yang ingin tahu bagaimana sih rahasianya dalam waktu 3 bulan bisa punya income 100 juta. At least kalau sekarang bulan Agustus untuk sebentar lagi Agustus, berarti Agustus, September, Oktober. So dalam waktu 3 bulan, setidaknya Oktober, teman-teman bisa punya income 100 juta. Nah itu akan dikupas, akan dibuka habis, bukan presentasi biasa, tapi akan dikasih tahu rahasianya. Nantikan ya bersama Pak Eko nanti di hari Selasa, dan bukan hanya Pak Eko aja, nanti juga ada Pak Michael. Ya Pak Michael siapa? Pak Michael beliau adalah seorang CEO juga, beliau juga praktisi bisnis. Kalau ikut training dengan beliau mahal jelas, tetapi besok hari Selasa beliau juga akan membagikan satu rahasia. Belum lagi nanti Pak Ilham akan cerita kenapa sih kok bisa dapat atau bisa bonusnya bisa dipakai untuk beli mobil cash. Wah ini luar biasa, dan masih banyak leader yang lain. Jadi pastikan jangan hanya datang sendiri, tetapi datang minimal dengan kiri kanan kita atau dengan 4 partner bisnis kita agar mereka juga mendengarkan bagaimana rahasia Pak Eko bisa mendapatkan itu semua. Oke, thank you Pak Eko. Dan Bapak Ibu di tengah kita telah hadir Medical Advisor Supahabu. Beliau adalah Pak Dr. Oy Oscar. Selamat malam Dr. Oy. Selamat malam Pak Suratno. Selamat malam Pak Eko, Bapak Ibu semua. Malam Dok. Sepertinya
suaranya agak itu ya dok. Belum minum MX Pak. Oh, luar biasa. Malam Jumat harus diminum tuh MX-nya dok. Oke, Pak Eko mohon izin Pak. ini saya ada beberapa pertanyaan. Jadi saya langsung ke Dokter Oscar dulu ya Pak Eko ya. Oke, Dok. Ini pertanyaan cukup banyak, jadi saya langsung aja ke pertanyaan dari Recording in kawan-kawan. progress. Ini pertanyaan pertama datang dari Pak Anto Mobile. Beliau menanyakan gini, malam dokter, ini saya mau konsultasi keluhan Bapak Sukardi, ya, terkait dengan penyakit stroke. Nah, mohon dicatat ya dok, agar bisa mendapatkan penjelasannya nih. Beliau awalnya pakai supabu yang alfa dan beta, dirasakan agak enakan seminggu setelahnya beliau beli 8 box supabu alfa, beta, dan MX. Nah, beliau juga mengkonsumsi obat kimia dari dokter, yaitu ada Hemobion dan mineral Argalion 200 mg, diclofenac sodium 500 mg, ada Epsilon HCl 50 mg, ada ketoprofen 100 mg, ada trileptal 300 mg, ada irbesartan 300 mg. Dan yang beberapa obat diantaranya dokter sarankan untuk dikonsumsi seumur hidup agar bisa berjalan. Nah, semenjak 6 hari minum supabu dengan dosis alfa 3 kali 2 kapsul, beta 3 kali 1 kapsul, MX 3 hari sekali minum 1 kapsul seperti anjuran dokter waktu itu. Nah, perubahan dialami saat ini. Sebelumnya tiap bangun tidur kepala pusing, kini sudah tidak lagi, dan tidak minum obat darah tinggi lagi nih dok. Berikutnya, sebelumnya tiap hari habis duduk lalu dan kadang jatuh, ini sudah agak kuat dan bisa berdiri sendiri tanpa bantuan. Nah, ini sharing sepertinya nih dok. Mau ditanggapin dulu dok dari sharingnya Pak Anto dok? Ya, selamat ya Pak Anto ya, sudah berhasil membantu ya, seperti motonya Supabu, memberi manfaat ya. Berarti Pak Anto Mobile sudah berhasil membantu Bapak Sukardi untuk kembali memperbaiki kualitas hidupnya. Karena pasien stroke itu ibaratnya begini Bapak Ibu. Sesuatu yang kerusakannya mungkin bisa kecil, mungkin bisa besar, tergantung luas area yang terkena stroke. Kemudian tergantung sepenting apa area yang terkena. Jadi kalaupun ada area yang terkena itu dia penting sekali walaupun tidak terlalu luas, ya efeknya akan sangat besar. Pertama ya, kedua pasien stroke itu umumnya kontrol kemudian fisioterapi ya. Secara bertahap bisa terjadi stroke lagi atau nggak banyak kemajuan disusul dengan makin berat gangguannya. Nah, Pak Anto Mobile berhasil membuktikan bahwa dengan menggunakan Supahabu, dengan memberikan Supahabu, dan alhamdulillah pasiennya Pak Anto ini berhasil juga memperoleh kualitas hidupnya yang lebih baik karena beliau punya semangat dan berikhtiar mengikuti anjuran dari Pak Anto Mobile begitu. Jadi saya ucapkan selamat terutama untuk Bapak Anto Mobile yang sudah memberi manfaat kepada pasiennya. Kemudian saya juga memberikan ucapan selamat kepada Bapak Sukardi. Semoga sembuh, semoga stroke-nya tidak semakin bertambah berat. Semoga jangan sampai terjadi serangan stroke yang berulang kesekian kalinya gitu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, Supahabu ini bukan obat tapi herbal. Jadi bukan kimia, basicnya begitu ya. Bukan kimia. Ini adalah herbal yang tujuannya adalah memperbaiki fungsi tubuh kita, menggantikan sel kita. Kenapa terjadi gangguan metabolik? Yaitu karena apa? Karena kita hidup tidak seimbang dan yang namanya gangguan metabolik itu tidak terjadi karena sesuatu yang singkat. Nggak mungkin orang
makan gula terus dalam seminggu langsung jadi diabetes ya. Nggak mungkin orang makan nasi banyak ya, nggak pernah olahraga dalam sebulan langsung jadi diabetes. Butuh proses yang panjang. Artinya kalau sampai sudah terjadi stroke, sudah terjadi hipertensi, sudah terjadi diabetes, gula darah tinggi ya, itu berarti merupakan suatu kerusakan yang diakibatkan oleh sesuatu yang berjalan tidak baik dan sudah lama gitu. Dan dalam waktu cepat Pak Anto bisa memperbaiki, mempersingkat masa perbaikan dari Bapak Sukardi ini. Pesan saya, Pak Sukardi terus semangat, ikhtiarnya jangan dikurangi. Ketika kebanyakan orang makin tua, termasuk Dr. Oi ya, kalau nggak dijaga baik-baik, walaupun judulnya dokter ya, nggak kan manusia juga, nggak jaga kesehatan, kurang tidur ya, nggak minum supahabu misalnya. Bisa bukan tidak mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan Pak Sukardi malah bertambah segar, Dr. Oi malah tambah rentak, bisa begitu Pak Suratno, karena makin hari tubuh kita makin menua. Jadi proses perkembangan penuaan itu makin cepat Pak Suratno. Contoh, Pak Suratno dari 20 tahun usia 20 tahun sampai 30 tahun proses penuaannya tidak terlalu cepat. 40 ke 45 agak lebih cepat. 45 ke 50 semakin cepat. Nanti 50 ke atas lebih cepat lagi gitu. Buktinya apa? Usia 30 dan 20 nggak beda jauh. Tapi begitu usia 43 sama ketika 50, bedanya kok jauh sekali. Karena dengan waktu yang sama tapi penuaan sel, kerusakan sel itu jauh lebih cepat. Nah, itu bisa direm dan bisa digantikan sel-sel yang rusak itu dengan supahabu, Bapak Ibu. Oke, baik. Jadi dokter, saran untuk Pak Anto terus diminum dan produknya tetap diminum ya dok, produk dari dokter tetap diminum ya dok? Iya, bukan produk dari saya, produk dari supahabu. Ya, maksud saya gini, produk dari dokter, saran dari dokter dari rumah sakit tetap diminum. Nah, supahabu ini adjuvan, pendamping agar yang pasien yang stroke ini segera menemui satu kesembuhan yang sempurna gitu ya dok? Betul Pak. Jadi secara bertahap kan dokter menyarankan kontrol. Jangan malas kontrol, tetap kontrol Pak. Pertama, kedua, saya koreksi sedikit. Jangan memberhentikan obat dokter tanpa instruksi dari dokter. Minum aja obat dokternya, beri jarak, supahabunya tetap diminum. Nanti kan tensinya membaik itu Pak Sukardi ya. Kemudian kualitas hidupnya lebih baik. Pak Sukardi tetap kontrol ke dokter. Nanti ketika kontrol ke dokter, dokter akan, loh kok tensinya bagus ya? Coba deh periksa darah. Loh kok hasil darahnya bagus ya? Akhirnya apa? Coba ya Pak, obat hipertensinya saya kurangi dosisnya. Pak, ini kolesterolnya udah bagus nih. Berikutnya saya nggak usah kasih obat kolesterol. Akhirnya kan dokter yang stop. Benar nggak Pak Suratno? Betul. Ya, nah nanti dokter akan minta, Pak Sukardi, saya kasih obat ini sebulan kontrol lagi ya. Pak Sukardi terus nih minum obatnya, udah nggak minum obat kolesterol, supahabunya diminum terus. Kontrol yang sebulan kemudian, dicek lagi sama dokter, loh kok tensinya masih tetap bagus ya, udah diturunin dosisnya. Coba cek darah, masih tetap bagus kolesterolnya. Loh, yang lainnya semakin banyak yang membaik. Pak, coba ya, obat hipertensi kan ada 2. Saya kurangin 1 ya. Ya, tadi dosisnya udah dikurangin, sekarang jenisnya. Kontrol lagi, tetap stabil. Dokter akan memutuskan apa, Pak? Pak, kita coba ya, kita lepas obat hipertensinya. Begitu. Oke, baik. Jadi melepas dalam pengawasan. Jangan melepas sendiri, itu bahaya Pak Sukardi. Oke, baik. Begitu Pak Anto, jadi dari ringkasan pertanyaan Bapak tadi, saran dokter tetap obat dokter diminum, supahabunya diminum, nanti ketika mau mengurangi obat dokternya, tunggu dokter yang menyarankan. Oke, thank you dokter. Dan berikutnya Sama-sama. dari Ibu Dia, belum menanyakan, malam dokter, lutut saya sering sakit kalau bangun setelah jongkok dan sakit juga kalau naik tangga. Saat ini saya sedang mengkonsumsi supahabu alfa 3x2 kapsul per hari karena saya juga ada diabetes. Nah, alhamdulillah setelah habis 1 box alfa, ya setelah habis 1 box alfa, gula darah puasa tadinya 241 sekarang menjadi 176. Pertanyaannya adalah, apakah saya tetap harus dengan dosis itu dok? Untuk sakit lututnya harus konsumsi apa ya dok? Mohon sarannya dokter.
Ya, terima kasih Pak Surato, terima kasih ya Ibu Dia. Ibu Dia selamat juga ya, sudah membuktikan ya hasil dari Supahabu. Eh, Selamat juga untuk leadernya atau member yang memperkenalkan Ibu Dia Supahabu ya, sehingga sesuai dengan motonya Supahabu yaitu memberi manfaat ya. Ibu Dia, lutut sering sakit bila naik tangga. Kita harus evaluasi Ibu Dia, maksudnya kita harus menilai. Coba ditimbang berat badannya dan diukur tinggi badannya. Nanti dihitung dengan namanya perhitungan indeks massa tubuh, disingkat IMT. Coba dihitung. Pembagiannya adalah berat badan dibagi tinggi badan dalam meter. Misalnya Dr. Oi berat badannya 65 kg, sehingga indeks massa tubuhnya, penghitungannya, cara ngitungnya adalah berat badannya Dr. Oi 65 dibagi tinggi badannya Dr. Oi kan 165 cm. Ya. Jadi 65 kg dibagi 1,65 gitu. Jadi tinggi badannya dijadikan meter, bukan sentimeter. Kalau sentimeter kan 165. Jadi berat badan 65 kg, 65 dibagi tinggi badannya Dr. Oi dalam meter, 1,65. Kemudian 1,65-nya itu dikuadrat. Dikuadrat maksudnya 1,65 dikali 1,65. Begitu. Sama dengan, ya itu tadi, berat badan 65 dibagi tinggi badan dalam meter yang dikuadratkan. Hasilnya berapa? Kalau hasilnya 18 sampai dengan 22 kalau tidak salah ya, itu normal. Kalau indeks massa tubuhnya di bawah 18 berarti kurang gizi si Dr. Oi-nya. Di atas 25 atau 23 gitu ya, overweight. Di atas angka berapa dia akan obesitas gitu. Jadi Ibu Dia diukur indeks massa tubuhnya masuk ke overweight atau obesitas, masuk nggak? Kalau ternyata berat badan saya masih termasuk kategori ideal Dr. Oi, baik. Berarti lututnya ini rusak mungkin karena jenis pekerjaan yang sering dilakukan ketika masih dulunya ya. Kemudian satu lagi adalah apakah pernah ada trauma, ada benturan pada lutut ya, atau memang karena proses aging, proses penuaan ya. Kalau seperti itu diberikan Supabu beta, karena alfa masih tetap diminum sesuai dosis, ditambahkan aja Ibu Dia betanya sehari 2 kapsul. Jadi nggak usah ngebut-ngebut, nggak usah tinggi-tinggi betanya. Dosis alfa tetap, ditambah beta 2 kapsul per hari. Langsung minumnya 2 sesudah makan. Oke, baik. Thank you dokter sarannya. Sama-sama Pak. Oke, berikutnya dari Dahsyat. Nah, Dahsyat ini biasanya Pak Sofyan. Oke, betul Pak Sofyan. Dok, apakah Supabu Alfa bisa untuk anaknya Bu Evi, Bu Elvi, umurnya 7 sampai 8 tahun yang saat ini batuk. Nah, Alfa mau dicampur susu, Dok. Mohon sarannya gimana ya, Dok? Umurnya berapa tadi Pak? Maaf. Umurnya 7 sampai 8 tahun. Oh ya. Ya kemudian masalahnya apa, keluhannya? Batuk-batuk aja, Dok. Anak kecil, jadi biar cepat membaik gitu. Oh, batuk-batuk aja ya. Betul. Ya, kasih ini Supabu Alfa pagi 2, malam 2. Jangan dicampur susu. Supabu Alfa dicampur nasi aja. Makan pagi dicampurin lauk yang dibuka kapsul dibuka ya kan, itu isinya bubuk ya. Dicampurin ke lauk nasinya, diaduk-aduk ke kuah. Itu rasanya gurih-gurih begitu. Jadi pagi 2 kapsul, malam 2 kapsul, kasih air putih yang banyak. Dalam 1-2 hari nanti akan banyak perbaikan. Kurang lebih di hari keempat atau kelima batuknya akan jauh berkurang. Demam akan turun di hari kedua atau ketiga. Diberikan Supabu Alfa 2 pagi, 2 sore atau malam ya. Kalau malam takut anaknya keburu tidur, sore aja pas makan sore. Lagi jalan-jalan di taman ya, atau lagi main-main sambil disuapin. Usia 7-8 tahun mah gak disuapin ya, makan sendiri apa disuapin ya Pak Surato? Sepertinya 7, disuapin 8 ya. tahun, 8 tahun ada yang disuapin, ada Masih yang disuapin ya. iya. Baiknya sih disuapin ya biar makannya banyak. Kalau nggak disuapin biasanya nggak begitu banyak makannya. SD kelas 3, SD kelas 3 dong. SD kelas 3 itu masih perlu disuapin nggak ya? Kayaknya masih deh Pak ya.
Karena Oke. masih kecil ya. Mas Suratno suka Kecuali disuapin juga. saya dulu 3 SMA juga disuapin, Pak. Saya bilangnya gini, kata Pak Eko, Pak Rano mau disuapin Bercanda juga, ya. kalau saya bilang, ih, aku suka. Mulai deh, Mas Suratno mulai deh. Oke, Bercanda ya, Ibu Tia. Pak Eko iya, bercanda ya, oke. Pak Suratno. Thank you ya dok. Ini saya Sama-sama. lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya dari, sebentar ya. Ini dari Pak Edi Suharno. Malam dokter, izin tanya nih. Temen laki-laki usia 50 tahun. Keluhannya kedua tangan ototnya sakit kalau buat angkat ke atas. Seperti ketarik-tarik. Rasanya sampai ke bahu dokter. Tensinya 135/85. Glukosa darah sewaktunya 154. Mohon arahnya dokter, kalau mau pakai sup abu, saran dokter minum yang mana dok? Ya. Minum habu beta 2x1, alfa 1x1 cukup. Beta 2x1, betanya sesudah makan nasi, alfa 1x1. Alfanya bebas, mau tidur aja, mau tidur minum alfa 1. Beta sesudah makan pagi, kemudian sesudah makan sore. Oke, Makan sore baik. itu jam berapa? Jam 7 ya? Kalau sebaiknya kalau makan sore itu jam 5 sebetulnya dok. Kalau Jam 5 menurut ya? menurut saran kesehatan begitu. Tapi sekarang kadang kita habis Zoom juga masih makan dok. Karena lambat. Tapi Makan karena alfa. happy, Pak Surat tuh ya, habis Zoom makannya makan apa? Makannya MX ya. Iya dok, makan ini dia dok. ya langsung Iya, makan buru-buru. Oke, thank you dokter. sama-sama, Pak. Pak Suratno, Ya, kalau makan yes. MX minumnya apa? Sudah Minumnya disiapin. alfa. Saya nggak bisa air putih dok kalau udah gitu dok. Oke, lanjut dokter. Iya, Pak, silakan. Ya, oke. Oke, dokter ini masih di eh, terkait dengan Ibu Lilia, mungkin yang bisa jawab ini Pak Eko kali ya, maksudnya karena terkait dengan Pak Eko. Pak Eko mau ditanggapi dari pertanyaan Ibu Lilia, fungsi produk terjadi dengan oke. Kalau ini dari dokter dulu, sorry. Dok, ini untuk kalau sepertinya Bu Lilia ini baru pertama kali hadir dalam Zoom. Saya ucapkan selamat malam Bu Lilia. Nah, beliau menanyakan produk Supahabu ini diminum terjadi satu berasa ke badan setelah berapa dosis ya dok? Satu. Terus yang kedua, paten itu paten merek atau paten manfaat? Mungkin nanti Pak Eko, apakah ada sertifikat manfaat produk? Apakah minum produk ini bisa terjadi apa nih Pengendapan. pengendapan. Oke, apakah minum produk ini dengan dosis tinggi bisa terjadi pengendapan di ginjal? Mohon Dr. Oscar atau Pak Eko mohon ditanggapi dulu. Pak Founder, bagaimana? Oh, oke. Untuk Ibu Lilia, untuk masalah paten manfaat, itu saya sudah jawab di bawah, Pak Suratno. Jadi di Indonesia ini nggak kenal namanya. Justru kita pakai paten yang memang langsung resmi dari negara, yaitu Kemenkumham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dari kita patennya bukan cuma bahan baku, tapi memang komposisi dan manfaatnya, ya, dan juga mereknya kita patenin semuanya. Nah, bahan bakunya ini ternyata di Kemenkumham ada tulisan untuk invensi atau judul dengan berikut, yaitu penemuan. Ini dipatenkan, contoh MX itu adalah untuk afrodisiak. Nah, afrodisiak itu berarti memang ya sebenarnya itu untuk di Indonesia kenalnya ya paten manfaatnya untuk apa ini sebenarnya bahan baku tribulus, purwoceng, pasak bumi dan lain sebagainya. Ternyata paten manfaatnya sebenarnya ya untuk afrodisiak, untuk meningkatkan
gairah seksual, dan itu sudah terbukti. Contoh kayak alfa ini ada albumin, ada daun kelor, dan kemudian temulawak. Kalau kita sebutnya paten manfaat, itu memang untuk COVID-19, dan memang itu fungsinya apa. Dan kalau ngomong albumin itu udah banyak literatur, fungsinya banyak sekali, dan itulah yang kita patennya bukan paten marketing, tetapi memang ini patennya paten dari negara. Jadi ini nggak bisa dibantahkan. Saya bilang lagi, memang ini yang buat saya powerful seperti itu. Jadi Bu Lilia tadi sudah balas di chat bawah-bawahnya, dan yang saya nggak bisa jawab, sebenarnya saya bisa jawab karena ada pertanyaan dari Bu Lilia bahwa bisa nggak terjadi pengendapan di ginjal. Nah, saya cuma bantu jawabnya, nanti Dokter Oscar yang akan jawab, ya kan? Karena begini, meskipun ekstraksinya bahan aktif dari bahan alam ini, bahan aktifnya ini memang diambil memang bukan ampasnya, tapi bahan aktifnya, dan dibuat molekulnya lebih kecil atau small molecule drugs. Demikian yang Ibu Gresti sebagai peneliti ilmuwan dari salah satu tim ilmuwan dari Nukleus Pharma bicara bahwa memang ini bahan aktifnya yang hanya bahan aktifnya diambil dan lebih kecil, dan tidak memberatkan fungsi ginjal, dan penyerapannya jauh lebih efektif dibandingkan dengan kalau produk-produk yang mungkin tanda kutip sejenis. Nah, tetapi memang tentunya harus dibarengi dengan minum air yang secukupnya, air putih tentunya ya, bukan air anggur, kira-kira begitu. Nanti merah mukanya dan kemudian kelihatan. Ini just kidding, bercanda. Nah, kalau tentang berapa bisa merasakan manfaat produk dari Supahabu, tergantung ya. Kalau MX, kalau saya satu kapsul terasa tuh, ya 2 kapsul pasangan saya lebih terasa lagi, kira-kira begitu. Ini bercanda. Tetapi ada orang yang mungkin kok belum 3 kapsul baru terasa. Nah, memang tergantung kondisi masing-masing. Nah, tapi kalau untuk tentang hal-hal tersebut, apakah terjadi fungsi pengendapan dalam tubuh, dalam ginjal, silakan Dokter Oscar yang lebih kompeten untuk bisa menjawab. Silakan Dokter Oscar. Apakah dengan dosis tinggi bisa terjadi pengendapan di ginjal seperti itu ya? Betul. Ya, jawabannya adalah tidak ya. Fungsi ginjal menjadi berat iya kalau dosisnya tinggi ya. Namun dosis tinggi itu diberikan pada jangka waktu yang pendek, Ibu Lilia. Jadi tidak minum Supabu Alfa misalnya satu hari 15 kapsul atau 20 kapsul selama 3 bulan ya, tidak seperti itu. Misalnya nih pada dosis tinggi diberikan contoh ya, saya memberikan dosis Supabu Alfa 5 pagi, 5 siang, 5 malam pada pasien COVID. Nah, kenapa saya kunci pada angka segitu? Karena saya tidak berani lebih tinggi lagi. Mungkin kalau saya mau coba bisa. Cuma ketika saya awalnya Ibu Lili, saya gunakan pagi 5, malam 5. Sembuh, tapi lama. Kira-kira 6 hari. Dan rata-rata pasiennya sebagian keburu masuk rumah sakit. Walaupun di rumah sakit dirawat seminggu, 10 hari pulang. Tapi menurut saya kelamaan. Minum Supahabunya di rumah 10 hari, ujung-ujungnya masuk rumah 5-6 hari, ujung-ujungnya masuk rumah sakit 10 hari. Waduh, lama juga ya. Kemudian cara berikutnya saya coba Bu Lilia kepada teman dan kenalan yang kena COVID ya. Tapi tentunya mencoba karena kan saya mempelajari ilmu medisnya ya. Kemudian kebetulan mempelajari manfaat dari Supahabu, sehingga cobanya itu coba dengan perhitungan yang matang ya. Saya coba pas teman-teman yang kena COVID, saya coba 5 pagi, 5 siang, 5 malam. Dan saya tidak pernah berhenti cerewet untuk banyak minum air putih. Hasilnya Ibu, ya, di hari ketiga itu panasnya yang tadinya 39, 40, belum pernah yang 41 kayaknya nggak ada. Rata-rata 38,5, 39, 40 ya. Di hari ketiga panasnya turun. Hari ketiga. Kemudian di hari kelima pasiennya udah merasa sembuh. Bahkan ada beberapa teman saya kebetulan sesama dokter, dia bilang, "Kar, gue udah boleh praktek lagi?" Enggak. Saya jadi bingung, kok dia dokter nanya ke saya gitu. Maksud saya gini, ya harusnya kan kalau dia mau praktek lagi, ya periksa dulu dong PCR-nya. Kenapa dia jadi tidak logis? Kenapa
karena saking senengnya Bu Lili. Sampai dia lupa ilmu dokternya, ilmu kesehatannya bahwa, eee, dia saking merasa udah sembuh, merasa nggak ada apa, tahu-tahu dia, "Kan berarti gue udah boleh praktek lagi ya?" Saya ingetin, "Bro, cek PCR dulu dong," saya bilang gitu. "Oh iya," ketawa ngakak-ngakak, "iya bener juga ya, nggak lucu juga ya." Apa, beliau ngomongnya gini, "Gue sembuh, jangan-jangan gue masih OTG," gitu. Beliau menggunakan bahasa gue karena temen ya, teman sejak seusia gitu, kadang ada yang lebih tua pun ngomongnya ke saya bebas gitu ya. Adik-adik kelas juga ngomongnya begitu yang laki-laki ya, gue-guean gitu. "Bang, jadi gue gini ya Bang," gitu ya. Ya, mereka saking semangatnya Pak Suratno, Ibu Lili udah merasa sembuh dan ternyata betul Bu. Eee, saya bilang, "Ya udah PCR dulu." "Ah sayang Akar baru hari kelima, 5 entar gue tunggu 7 hari." Maksudnya hari ke-7 sejak demam hari pertama. Jadi 7 hari ya Bu ya. Hari 1, 2 panas nih, ya. Di hari kedua terima Supahabu, minum Supahabu, ya. Di hari ketiga atau hari keempat panasnya turun. Di hari kelima merasa sehat, hari kelima ya. Di hari keenam, hari ketujuh periksa PCR, hasilnya negatif Ibu. Dan buat saya itu suatu ketidaksengajaan yang sangat bermanfaat. Kenapa? Tahun lalu saya takut banget Bu Lili sama yang namanya Covid. Karena saya nonton di televisi, saya nonton di berita-berita yang kena pada meninggal, maksudnya kebanyakan. Kebanyakan kok, banyak makanya kan pemerintah melakukan itu, apa, herd immunity, semua disuruh divaksinin ya, gitu. Itu, cepat tanggap supaya seluruh rakyat Indonesia divaksinin. Supaya kalau kena jangan seberat dulu waktu sama sekali belum ada vaksin, ya. Nah, seperti itu Bu Lili. Jadi, saya, sebagai praktisi, saya juga sebagai masyarakat biasa, ya, saya juga bukan seorang, peneliti, saya juga bukan bukan seorang yang bekerja di dunia pendidikan, maksudnya mengajar dan selalu membaca dan membaca. Tugas saya adalah praktek. Saya coba, ya tentu dengan dasar yang diperhitungkan, hasilnya nggak sengaja Bu Lili, saya ketemu, formulasinya, apa, maksudnya jumlah dosisnya, itu rata-rata 5 pagi, 5 siang, 5 malam untuk alfa ya, pada pasien Covid, diberikan selama 10 hari. Hasilnya Bu Lili, hari ketiga demam turun, hari ke-7 ya, eee, PCR-nya negatif ya, kemudian sebentar ya, oh ya, setelah sembuh itu tidak ada suara, "Iya, gimana?" Nggak ada, nggak ada sesak-sesak ya, pokoknya biasa aja gitu. Hal yang berbeda saya temukan pada orang yang dulunya karena saya nggak ngerti kan, saya kasih 5 pagi, 5 malam. Hasilnya sembuh dari Covid selama sebulan. Ya masih nafas agak payah, suara masih serak, kadang-kadang masih batuk. Seperti itu Bu Lili. Jadi, itulah yang saya rasakan manfaat dari Supahabu ini dan yang dirasakan oleh teman-teman yang kena Covid yang diberikan Supahabu Alfa, gitu Bu Lili. Mudah-mudahan, pengalaman ini bisa Ibu adopt, bisa Ibu, ambil ya. Jadi ini kan Covid sudah mulai naik nih, sehingga Ibu bisa mengerem ketika ada orang yang Covid tidak semakin memberat, kemudian membantu pemerintah juga memutus atau mempercepat penyembuhan pasien-pasien yang orang-orang yang kena Covid, sehingga tidak terjadi rebutan tempat tidur di rumah sakit, tidak terjadi orang yang Covid harusnya nggak kenapa-napa jadi berat, ketika dia jadi berat nyari-nyari ICU penuh semua, akhirnya apa? Meninggal sia-sia. Nah itu Ibu Lili kalau bisa bantuin begitu ya, bisa memutus, itu bukan hanya bisa membantu pemerintah juga, tapi kan dapat pahala juga. Poin penting lagi Bu Lili yang saya mau sampaikan adalah, jadi dari Covid ini Ibu Lili, dari, pemberian Supahabu Alfa ini Bu Lili, pemberian Supahabu ini ya, mengenai tadi Ibu bilang apakah akan ada pengendapan di ginjal? Jawabannya tidak, tapi lebih tepat kalau pemberian dosis tinggi dan jangka panjang bisa membebani kerja ginjal, itu iya, ya. Jadi kerja ginjal terbeban iya. Contoh yang saya lakukan pada pasien Covid, saya berikan dosis Supahabu Alfa, ini kan isinya albumin salah satunya ya, short time Bu Lili, sehari 15 itu hanya 10 hari. Ketika pasien udah negatif, udah sembuh, dia tanya, "Kar," karena teman ya, telepon, "Kar, ini Kar, Kar, itu Kar, minumnya berapa minumnya berapa?" Saya kira-kira aja, saya bilang, "Batuk nggak?" "Enggak." "Masih demam-demam?" "Enggak." "Napasnya sesak nggak?" "Enggak," gitu. "Oh ya oke, sehari 6 aja."
Langsung Bu Lili, setelah 10 hari saya turunin ya. Jadi Supabu ini kita gunakan dosis tinggi Bu Lili pada waktu-waktu tertentu ya, pada saat-saat tertentu dan pada timing yang singkat. Kenapa? Kalau melawan virus, kita berikan Supabu dengan dosis malu-malu, kita berikan albumin dengan dosis kecil-kecil, yang ada ya, si virusnya tidak segera kita eradikasi, tidak segera kita buat dia supaya tidak aktif ya. Efeknya apa? Nanti virus itu semakin cepat berkembang, kita kalah cepat gitu. Jadi ibaratnya saya tuh curi start. Ketika si virus dia mau berkembang, ya saya bom-bomin semuanya pakai Supabu. Kira-kira gitu Bu. Jadi jangan khawatir dengan dosis yang tinggi, karena dosis tinggi dipergunakan untuk jangka pendek Ibu Lili. Ya, terima kasih ya Bu Lili, semoga membantu. Oke, baik. Makasih dokter. Berikutnya dari Ibu Sumarni belum menanyakan, malam dok, untuk Supabu MX sesudah dikonsumsi akankah timbul healing krisis dok? Tidak ada healing krisis. Tidak. Oke. Healing krisis itu di dunia medis, saya nggak tahu ya, tapi di dunia medis yang saya kenal, kami tidak pernah diajarkan healing krisis. Oke, Dan kebanyakan baik. dokter juga tidak ada mengenai. Yang ada adalah seperti ini, Pak Suratno. Ketika seseorang dia minum MX dan dia ada keluhan, ya, Pak Suratno bayangkan, Bapak Ibu bayangkan, kalau pembuluh darahnya tidak lancar, ya, darahnya kental, kemudian pembuluh darahnya rapuh. Kenapa rapuh? Karena dalam jangka panjang ke belakang, sekian tahun ke belakang, sering kurang tidur, sering bergadang, merokok, ya, makan tidak seimbang gizinya, uangnya banyak, tapi banyak loh orang uangnya banyak tapi kurang gizi. Bukan nggak mampu beli makanan, tapi nggak doyan makanan sehat ya, sehingga dia kurang gizi. Ketika dibilang kurang gizi ngamuk-ngamuk ya. Pasti diberi pengertian, oh, baru memahami. Nah, banyak terjadi itu Pak Suratno. Sebetulnya apa? Kondisi tubuh dia tidak siap untuk dibawa berpacu. Begitu Pak Suratno. Jadi sebetulnya bukan healing krisis. Yang namanya healing adalah suatu proses yang tadinya badannya nggak enak, ketika minum Supabu terjadi healing, badannya agak enakan. Lama-lama makin lebih enak, lama-lama badannya enteng dan segar bugar, kira-kira begitu ya. Jadi healing krisis nggak ada. Yang ada adalah tubuh dia awalnya tidak sehat, Pak. Oke, baik. Makasih dokter. Berikutnya dari Sama-sama, Pak. Ibu Siswati belum menanyakan, Dokter Oscar, saya dalam seminggu kemarin minum Supabu Alpha 2 kali, minum Alpha 2 kapsul, betanya 2 kapsul malam. Alhamdulillah sudah ada perkembangan lebih baik. Tapi jari-jari tangan kiri sakit, kadang kaku dan belum bisa untuk aktivitas. Bagaimana dokter? Apakah dosis Supabu ditingkatkan? Dan tolong diresepkan lagi dok. Nah, ya, saran dokter gimana? Saran alfa 2x1, beta 1x1, kemudian minum air putih yang RO, air putih jenis RO, reverse osmosis, air putih RO, ya, 1 hari 3 liter. 3 liter per 24 jam. Tolong diukur ya, Ibu, ya, jangan sampai kurang. Nanti betanya dikurangin ya, menjadi sehari sekali. Ibu tolong jalankan. Setelah berapa lama dok? Ini kan alfanya 2 kali sekarang 1. Mulai betanya 1x1. Mulai sekarang aja, mulai besok atau mulai malam ini. Nah, terus Pak Suratno sampaikan kepada Ibu siapa tadi namanya? Ibu Siswati. Iya, Ibu Sis ya. Air putih yang RO 3 liter per 24 jam. Minum dosis ini, airnya betul-betul 3 liter ya. Selama 1 minggu Ibu Siswati, tolong periksa kadar asam urat darah. Kalau ternyata asam urat darahnya di atas 6, 1 minggu lagi ya, periksa asam urat darah ya. Cek asam urat ya. Kalau asam uratnya lebih dari 6, Ibu Sis, Supabu betanya diminumnya seminggu 2 kali aja. Kalau asam uratnya di atas 6. Tapi kalau asam uratnya di bawah 6, 4, sekian ya, 4,8 ya, ya udah. Beta tetap 1 sehari sekali, alfa 2x1. Minum itu terus dan dengan air RO
air yang tidak mengandung mineral atau mineral sudah dikurangi ya, low mineral atau demineralized, atau RO itu demineralized, jadi airnya tidak ada mineral lagi, atau air dengan yang mineralnya sudah ringan. Ini saya langsung sebutkan aja ya, bukan iklan ya. Contoh air yang mineralnya dikurangi, itu contohnya mereknya Cleo. Ini kan cuma membantu ya, bukan bermaksud iklan kan. Jadi supaya Bapak Ibu, oh ini air yang dia masih ada mineralnya, tapi karena bagaimanapun mineral kan dibutuhkan oleh tubuh kita. Tapi pada pasien-pasien yang udah mulai gangguan ginjal, pasien asam urat, kalau bisa pakainya air RO saja. Oke, baik. Baik, makasih dokter. Ya, Ini sama-sama Pak. Pak Anto masih meneruskan di kolom chat. Jadi terkait belum mungkin mengkonfirmasi dokter. Pertanyaannya begini, ini tentang Pak Anto Mobile ya. Pertanyaannya begini, kenapa lengan kiri masih susah digerakkan dan di pangkal ketiak terasa sakit jika lengan di atas? Sudah ada Apa-apa, perbaikan? itu sudah langsung saya jawab ya Pak. Untuk nomor 1, jawabannya lengan kiri masih susah diangkat, digerakkan, karena gini Pak Anto, bahasa gampangnya ya, sesuatu yang lama tidak digerakkan, jadi kaku, ya. Oke. Dibantu dengan dibantu oleh bantuan orang lain ya, dibantu digerakkan, sering-sering digerakkan, ya. Takutnya bukan pilihan ya, jadi dibantu digerakkan, kemudian ya, berarti kelanjutannya ya, fisioterapi ke rumah sakit. Bilang, ini minta tolong fisioterapi, ini kaku nih kalau diangkat, kalau gerak begini sakit, utarakan saja, nanti orang fisioterapi mereka tahu harus melakukan treatment di bagian mana, dengan apa, berapa kali, begitu. Oke. Pertanyaan kedua dok. Lanjut Pak. Kedua gini, kaki kiri terasa masih berat, kesemutan dan nyeri dipakai berjalan. Apakah harus konsumsi obat kimia anti nyeri seumur hidup dokter, atau cukup terapi supabu aja? Obat nyeri hanya diminum kalau memang benar-benar dirasa tidak tahan ya. Kalau dirasa nyeri sekali ya udah sekali, minum sekali-sekali aja. Jangan merupakan suatu sehari sekian kali Kak, sekian kali, 2 kali 1, 3 kali 1, jangan ya. Jadi kalau memang benar-benar perlu aja ya. Oke, yang ketiga, jari tangan kiri jika dipijat masih terasa nyeri. Nah, setelah konsumsi supabu selama 6 hari sesuai jari tangan belum minumnya udah 6 hari, tetapi jari kirinya masih terasa nyeri. Yang keempat, apakah bisa sembuh dan benar-benar lepas dari obat kimia ya dok, jika terapi dengan supabu? Jika bisa, dosisnya berapa dan terapinya berapa lama? Nah itu dok. Iya, jari tangan kiri jika dipijat masih terasa nyeri, nggak apa-apa ya, bertahap ya. Minum air putih. Air putih itu kesannya cuma 3 liter. Obatnya cuma minum air putih doang 3 liter per hari. Masa sih? Coba deh Bapak Ibu. Jalanin bener-bener sehari 3 liter. Rutin ya, jangan kemarin 3 liter, sekarang kurang, besok oh iya lupa ya cuma 1,5, jangan. Usahakan betul-betul 3 liter setiap hari. Lihat dalam 1 minggu akan banyak perubahan. Pusing-pusing hilang, tidurnya cukup, kemudian berpikir cepat ya, kemudian tidak cepat lelah begitu. Oke, baik. Oke, thank you dokter. Berikutnya dari Ibu Sri Wahyuni, ya, belum ya kan? Ada istri temen jantungnya bengkak dan paru-parunya ada cairan dokter. Umurnya 30 tahun. Saran dokter minum supabu yang mana ya dok? Pak Suratno, tadi Pak Yonatan agak kelewat yang diabetes bertanya. Oh sorry. Pak Yonatan, oke. Oke, lanjut Ya, dok untuk diabetes. Ini gula darahnya 350, kalau puasa 200. Oke, sorry ya Pak Yonatan. Iya, Pak Yonatan, maaf ya tadi sedikit terlewat. Ini Pak Yonatan, jadi kalau gula darahnya 350 ya, saya bikin sedikit, sementara ini saya bikin panduan Pak Yonatan, panduan sementara ya. Mungkin nanti kalau ditemukan yang lebih baik lagi, panduan ini akan dikoreksi. Ya, tentunya tim peneliti Supabu selalu melakukan penilaian evaluasi terhadap dosis yang diminum oleh para member maupun pasiennya para member ya. Jadi kami selalu melakukan evaluasi ya. Kalau saya dari tim medisnya,
Supabu itu ada tim penelitinya ya. Ada juga kepala tim peneliti di pabrik yang menciptakan Supabu ini ya. Sementara ini panduan dari saya sementara ya dari kami tim medis ya, yaitu kalau gula darahnya 200 sampai 300 diberikan Supabu alfa 3 kali 2. 3 kali 2 itu artinya 3 kali sehari, sekali minum 2. Jangan seperti matematika, kadang ada saya pernah bilang 3 kali 2, oh berarti 6 ya. Minum langsung 6 ya. Saya langsung waduh. Ya, berarti harus dijelasin pelan-pelan. 3 kali 2 berarti 2 pagi, 2 siang, 2 malam. Kira-kira begitu Pak Yonatan. Kalau gula darahnya pada angka 300 sampai 400 diberikan Supabu alfa 4 pagi, 4 malam. Kalau gula darahnya di atas 300, tadi 300 400, di atas 400, gula darahnya di atas 400 diberikan Supabu alfa 5 pagi, 5 malam. Dok, kok dosisnya lain-lain? Iya, tergantung dengan kadar gula darahnya berapa. Supaya apa? Supaya itu tadi. Kembali ke pertanyaan Bu Lili. Supaya ginjal pada pasien diabetes tidak berat. Kalau kita hantam terus pakai dosis, udah pokoknya samain aja sehari 15 misalnya. Berat. Sampai berbulan-bulan minum begitu kan ginjalnya bebannya berat ya. Jadi Pak Yonatan seperti itu ya. Jadi panduan itu dicatat ya. Kalau gula darahnya naik berarti pemberian Supabu alfa agak naik ya. Pesan saya yang penting insulin ataupun obat anti hiperglikemi yang tablet seperti metformin, glimepirid, glibenclamin, akarbosa yang kayak gitu-gitu jangan di stop ya. Yang dokter berikan jangan di stop. Supabu tetap diberikan karena nanti ketika pasiennya Pak Yonatan kontrol, dokter akan evaluasi kok membaik ya gitu. Dia akan turuni dosis obat kimia. Kontrol lagi ya, kontrol. Loh kok masih stabil ya? Dia akan kurangi dari 5 jenis obat jadi 4, jadi 3, jadi 2. Lama-lama 1, nanti lama-lama. Pak, ini Bapak saya kasih 1 macam obat aja kok stabil ya? Mau nggak Pak kita coba lepas ya? Tapi kontrolnya bukan sebulan, 1 minggu kontrol ya. Begitu lepas 1 obat tersebut dilepas, minum Supabu terus rutin ya, dan menjalankan pola hidup sehat, ternyata masih bagus. Dokter akan apa? Pak, coba nggak minum obat ya selama 2 minggu, selama 3 minggu, dan seterusnya. Ternyata tetap sehat, berarti selamat sudah sembuh. Oke, baik. Thank you dokter. Berikutnya Sama-sama Pak. dari Bu Sri Wahyuni, belum menanyakan, ada teman beliau jantungnya bengkak dan paru-parunya ada cairan. Usianya 30 tahun dok. Saran dokter minum apa nih dok? Sebentar ya. Jantungnya bengkak dan baru, oh iya, diberikan Supabu alfa Pak Surato. Supabu alfa 5 pagi 5 malam selama 2 minggu. Oke, baik. Berikutnya dari Ibu Siswati, ini sambungan yang tadi, itu ternyata ada keluhan juga di lengan dan bahu sekitar lutut depan belakang, ini kayaknya gini. Ya. Tadi kan Oh, beliau kan tadi menanyakannya minum alfa, artinya beliau memberikan satu keterangan sesuai dengan dia udah minum Supabu alfa, beta, alhamdulillah sudah membaik. Cuma jari-jarinya masih kaku dan sebagainya. Tadi udah dikasih penjelasannya minumnya. Saya cuma beliau memberikan keterangan masih ada keluhan di dagu dan masih ada keluhan di sambungan lengan dan bahu. ya sambungan lengan dan bahu. Ya, Ya. lanjutkan aja dok konsumsi apa saran dokter tadi ya. Iya, obatnya tidak ditambah-tambah. Ibu Siswati paling kalau misalkan ada daerah rasa tidak nyaman di daerah sambungan-sambungan itu, diberikan ini aja Ibu, obat apa salep untuk anti nyeri ya, yang mengandung glukosamin ya. Jadi diberikan salep anti nyeri seperti Voltaren ya, seperti itu Bu. Jadi diberikan di sambungan lengan dan bahu ya, diolesin, Voltaren oles. Oke, baik.
Lanjut ya dok, ini dari Lanjut, Pak. Lanjut dari ini pertanyaan Pak Yani dari Bandung dok. Mau tanya dok, apakah penyakit sebentar. Oke, Pak Yani menanyakan gini. Mau tanya dok, apakah penyakit pada kulit yang menjadi kebule-bulean, mungkin vitiligo ya, pada muka atau kulit jari tangan bisa disembuhkan dengan supabu dok? Oh iya, Sementara kalau flek hitam pada kulit muka, apakah juga bisa dengan supabu dok? Nah, ya, pertanyaan dua dok. baik. Untuk vitiligo adalah bisa diredam supaya dia tidak semakin memberat ya, yaitu karena memperbaiki efek dari autoimunnya ya. Karena vitiligo itu salah satunya karena autoimun ya. Jadi vitiligonya diredam supaya tidak semakin memberat. Namun untuk menyembuhkan masih perlu waktu dan penelitian yang lebih lanjut ya. Artinya sampai saat ini belum ada penelitian ataupun seperti saya tadi ya, saya berhasil menemukan COVID dikasih Supabu Alfa 5 pagi 5 siang 5 malam. Saya catat itu hari ketiga panasnya turun ya, rata-rata secara rata-rata. Kemudian di hari ketujuh sudah negatif ya, secara rata-rata di atas 90% angka keberhasilannya ya. Begitu. Jadi untuk vitiligo itu butuh penelitian, butuh ada yang makein dan dipantau, dicatat, dipakein, dipantau, dicek darahnya, cek ini, cek itu ya, cek semua labnya, kemudian dicatat ya. Perlu penelitian yang lebih lanjut untuk itu Pak Yani. Untuk vitiligo ya. Kemudian untuk flek hitam pada muka, saya lebih sarankan nanti ya untuk flek hitam, Supabu ini kan sedang melakukan riset, selalu melakukan riset, akan mengeluarkan secara bertahap ya produk ke arah estetik ya. Jadi nanti diteliti dulu supaya jangan sampai sekedar keluar produknya gitu ya. Sabar dulu ya Pak Yani. Untuk saat ini dengan alfa dan beta belum bisa. Kalaupun masih ada harapan yaitu beta karena ada kolagennya, hasilnya adalah dia hanya menipiskan flek di wajah. Jadi pada pemberian topikal dibuka ya, kemudian dicampurkan air matang sedikit ya, diolesi di wajah, dia masih ada harapan menipiskan tapi belum menyembuhkan. Untuk bisa menyembuhkan flek hitam perlu penelitian apakah zat-zat yang terdapat di dalam alfa dan beta itu bisa menyembuhkan melasma. Flek hitam itu melasma. Begitu Pak Yani. Untuk saat ini belum, kalaupun beta hanya menipiskan. Oke, baik. Berikutnya dari Ibu Darwati belum menanyakan, saya bulan Maret kemarin menstruasi selama 56 hari, berarti hampir 2 bulan. Setelah itu Mei tidak mens, Juni mens tapi biasa aja. Terus awal Juli saya mens 3 hari dan sekarang saya mens lagi lebih dari 1 minggu atau sudah 1 minggu. Hari Senin kemarin saya minum Supahabu 1 kali sebelum makan dan beta 1 kali sehari setelah makan. Terus Selasa dan Rabu saya minum 2 kali sehari. Setelah itu mensnya makin deras. Nah, yang saya tanyakan, kok malah makin deras itu kenapa ya dok? Benarkah aturan minum itu atau perlu ditambah lagi? Nah, untuk kondisi tubuh saya tidak merasa sakit yang bagaimana? Apa nih? Saya tidak merasa sakit yang bagaimana dok? Jadi saya tidak periksa ke dokter. Nah, kalau untuk program hamil aturan minumnya seperti apa? Silahkan dokter. Iya, terima kasih. Terkait haid ibu yang berkepanjangan, kemudian ada jeda ya, ada 1 bulan bahkan tidak mengalami haid, kemudian ada haid lagi, namun pendek-pendek ya. Saran saya Ibu Darwati diperiksakan ke dokter kandungan untuk diketahui, untuk dipisahkan antara mensnya itu betul-betul murni karena menstruasi ataukah ada suatu ataukah ada suatu misalnya ya adenomiosis ataukah adanya suatu mioma uteri atau suatu leimioma atau apa ya. Jadi sebaiknya diperiksa ke dokter kandungan untuk dilakukan USG untuk dinilai keluarnya darah dari vagina. Bahasa itu adalah perdarahan per vaginam ini itu
penyebabnya apakah murni karena haid atau karena adanya suatu kelainan pada organ kandungan Ibu Darwati. Bukan bermaksud menakut-nakuti ya. Kadang-kadang pada pasien ini bukan arahnya ke sana ya Ibu ya. Ini contoh ya. Pada pasien yang CA cervix ya stadium yang sudah tinggi, dia akan mengeluarkan darah bukan hanya bukan nggak harus berhubungan badan ya, nggak berhubungan badan aja tiba-tiba dia bisa keluar darah, dan itu entah berhenti entar bisa bleeding terus gitu, perdarahan terus. Begitu juga terjadi pada adenomyosis atau leukemia. Pasien leukemia ya dia kadang-kadang bisa terjadi perdarahan pervaginam terus, berhenti beberapa saat perdarahan lagi. Pasien seringkali yang kurang ini dia menganggap itu haid, sebaiknya diperiksakan untuk tahu itu haid, betul haid atau bukan. Apakah atau haid yang tidak teratur karena berkaitan dengan usia ya, karena usia 56 kita tahu ya, ada aja kemungkinan maaf Ibu usia berapa? Karena saya tidak terinfo ya. 56 nih 56 hari maaf ya. Jadi bisa saja mens yang tidak teratur itu karena kadang-kadang pada orang tertentu Bu, di usia 45 tahun ke atas atau 50 tahun sampai 55 ya, dia mengalami menopause atau premenopause sehingga haidnya nggak beraturan. Sebaiknya diperiksakan Bu. Jadi kalau misalnya ada suatu kondisi patologis yaitu kondisi penyakit ya, kalau apa namanya menopause itu bukan penyakit ya. Tapi kalau ternyata itu suatu kondisi penyakit bisa segera ketahuan dan bisa segera diambil langkah yang tepat. Oke, baik Dok, terkait dengan pertanyaan berikutnya untuk beliau yang program hamil Dok. Program hamil tetap Pak harus periksa ke dokter kandungan dulu. Ada infeksi tidak, kemudian posisi mulut rahimnya retrofleksi atau tidak ya. Kemudian ada terinfeksi apa namanya? Tokso Rubella. atau tidak, rubella atau tidak. Ada penyumbatan nggak di tubanya? Ada kista nggak? Kemudian prianya jumlah spermanya cukup nggak? Kemudian jumlah spermanya ada, tapi bisa berenang nggak? Gerakan spermanya itu kencang atau pelan ya? Itu harus dicek dulu. Kalau ternyata semuanya tidak ada infeksi, tidak ada penyumbatan, tidak ada kista-kista ya. Untuk program hamil ya, laki-laki pagi diberikan alfa 2, siang MX1, malam beta 2. Minum terus sampai dicapai angka jumlah sperma yang baik dan sehat. Berapa lama evaluasinya? Minumnya paling dekat ya 4 bulan. Rata-rata 6 bulan. 6 bulan ya. MX saya ulangi alfa pagi 2, MX siang 1 sesudah makan, kemudian beta 2 kapsul sesudah makan. Untuk yang perempuan hampir sama bedanya, perempuan tidak diberikan MX. Untuk yang perempuan pagi alfa 2, malam beta 2 ya. Sesudah makan. Evaluasi sesudah 4 sampai 6 bulan ya. Saran berikutnya adalah berhubunganlah saat masa subur. Jadi jangan berhubungan ketika masa subur masih jauh. Nanti habis atau masa suburnya 5 hari lagi, sekarang berhubungan ya. Masa suburnya 4 hari lagi, sekarang berhubungan. Sebaiknya betul-betul ditunggu sampai masa subur baru berhubungan. Oke, baik. Dokter, thank you. Semua Sama-sama Pak pertanyaan. Suratno. Sebetulnya saya mau terusin, tapi ini udah jam 10 lebih. Jadi mohon maaf Bapak Ibu. Nggak apa-apa, Pertanyaan besok yang belum lanjut ya. terjawab besok akan kami dulukan. Jadi mohon maaf karena Recording bahasannya stopped. juga detail tadi. Jadi perlu pembahasan yang lebih detail tadi dokter. Dan besok pertanyaan akan kita baca ulang. Akan kami bacakan, dan mohon maaf kalau malam hari ini belum terbaca secara tuntas. Thank you dokter yang terus menemani kita. Mudah-mudahan dengan penjelasan dokter, dengan kita seperti kayak kuliah ini, sehingga kita bisa memberikan edukasi pada khalayak umum, sehingga ke depan kita bisa menjadi turunan daripada dokter Sekar, bisa menyampaikan kebaikan ini kepada masyarakat luas. Dan terima kasih Pak Eko yang terus mensupport kita, dan saya percaya apa yang Pak Eko dapatkan hari ini adalah beliau beliau menggunakan teori yang sudah dipraktekkan dan ternyata hasilnya terbukti dalam 1 bulan bisa di atas 150 juta, dan itu akan dikupas tuntas hari Selasa
minggu depan. Dan Bapak Ibu, acara Zoom seperti biasa kita adakan setiap hari Senin sampai hari Jumat. Tolong pergunakan sebaik mungkin, karena apa? Karena teman-teman bisa belajar banyak dan kita pun bisa belajar apa itu supahabu, bagaimana cara menyampaikan kepada pasien, dan bagaimana cara handling objection. Sekian dari kami, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.